jemaat biasa. Iya, makanya kejadian bilangan tadi kau tadi mau kukira cerdas nyalahin aku. Aku pura-pura nggak tahu aja kau udah sok-sokan. Berarti kamu berdusta. Aku Iyalah, aku pura-pura nggak tahu aja tadi kamu sudah sok-sokan. Aku bilang aku nggak tahu siapa yang nulis Amsal, sudah banyak gayamu. Kau berdusta kau. Kau bilang kau nggak tahu. Sudah banyak gayamu. Sudah banyak gaya jemaat biasa. Kau tidak usah sok pintar ngajarin aku. Tahu kau itu jemaat biasa. Pendeta mau aja berak celana di sini. Kau jangan sok-sokan ngajarin orang. Siapa penulis kitab Amsal? Baru ku pancing, ku bilang nggak tahu. Udah banyak gayamu. Makanya jangan begini. Sekarang kok ku tanya udah berak. Siapa nulis kitab Kejadian, Bilangan, Ulangan, Keluaran, Imamat? Siapa yang nulis? Siapa yang nulis? Jawab. Saja kamu menyatakan. Siapa yang menulis? Saya tanya siapa? Ketahuan berdusta, berbohong, malu. Kabur. Oh, kabur kau. Nah, kualitas kalian rendah, dangkal, bodoh. Loh. Jawab, ini siapa nih yang nulis? Kesimpulan saya Jawab. gitu, kualitas Yang kalian nulis dangkal. siapa? Ya, Yang nulis siapa? Jawab. kalian berpikirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat ini rival dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Bilangan, Ulangan, itu siapa yang nulis? kitab kejadiannya. Loh iya, kau cari di Google. Kukira pintar. Makanya simak, botol dari awal saya bilang saya itu jemaat biasa. Iya, makanya kejadian bilangan tadi kau tadi mau kukira cerdas nyalahin aku. Aku pura-pura nggak tahu aja kau udah sok-sokan. Berarti kamu berdusta. Iyalah, aku pura-pura nggak tahu aja tadi kamu sudah sok-sokan. Aku bilang aku nggak tahu siapa yang nulis Amsal, sudah banyak gayamu. Kau berdusta kau. Kau bilang kau nggak tahu. Sudah banyak gayamu. Saya tidak. Sudah banyak gayamu. Ya sudah. Saya masuk Makanya kalau kau cuma jemaat biasa, kau tidak usah sok pintar ngajarin aku. Tahu kau itu jemaat biasa. Pendeta mau aja berak celana di sini. Kau.
Jangan sok-sokan ngajarin orang. Siapa penulis kitab Amsal? Baru ku pancing, ku bilang nggak tahu. Wah, udah banyak gayamu. Makanya jangan begini, jangan begini. Sekarang kok ku tanya udah berak. Siapa nulis kitab Kejadian, Bilangan, Ulangan, Keluaran, Imamat? Siapa yang nulis? Siapa yang nulis? Jawab. Saja kamu menyatakan. Siapa yang menulis? Saya tanya, siapa yang nulis? Jawab. Nggak tahu kau ya? Kau tahu apa nggak yang nulis siapa? Mampu memaknai ayat-ayat sederhana. Otak Iya, saya tanya. Ya sudah saya tanya. Makanya kan kau bisa menafsir dari tadi, kan kau bisa memaknai. Sekarang aku minta kau maknai satu ayat. Pertanyaanku, siapa yang menuliskan kitab itu? menuliskan kitab. Kalau yang kamu tanya makanya satu persatu. Kalau Kejadian. Pertanyaan saya, yang menuliskan kitab Kejadian, 5 kitab di Perjanjian Lama, Kejadian, Bilangan, Ulangan, Keluaran, Imamat, itu siapa yang nulis? Musa, kan ku bilang tadi Musa. Oh, Musa. Nah, sekarang kau baca ini. Sabar. Kejadian apa lagi tadi? Kejadian terus? Kejadian sampai apa lagi? Kejadian terus apa lagi? Kejadian, Bilangan, Ulangan, Imamat. Seingat saya kayaknya Musa. Kayaknya. Gimana sih kok kayaknya? Jangan kayak Memang karena kami nggak disuruh menghafal ayat, bos. Nggak kayak kalian harus hafal. Ini Yang bukan penting tahu hafal, intinya. bukan hafal ayat. Masa kitab suci sendiri nggak tahu sih gimana sih ceritanya? Alkitab kan tebal begitu, inti-intinya aja. Bukan tanya isinya, yang nulis siapa? Masa nggak tahu yang nulis? Kan udah dibilang tadi, makanya saya ini lagi Bilangan, Imamat dan penulis kitab Kejadian. Ya, tadi kamu mempertanyakan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan, ya kan? Ya, secara tradisional memang betul saya tadi Musa. Terus kenapa? Masalahnya di mana? Yakin Musa yang nulis, Bu? Ya kan diajarkannya begitu di Alkitab. Terus kenapa? Memang ada masalah dengan hal itu. Coba Ibu baca Ulangan 34. Ajarannya salah di ajaran. Gini. nih Bu. Sabar Bang Teguh, sabar Bang. Biar aku aja. Baca Ulangan 34 nih, baca. Baca nih, Bu. Kenapa? Ya, kau baca. Ya, kau baca. Oh, kenapa? Dibaca ini. Nih. Heeh. Tadi kan kau bilang Musa yang nuliskan. Nah, sekarang kau baca ini. Aku minta kau baca. Baca itu, baca. Ulangan 34 nomor 4 nomor 5 nomor 6 nomor 7. Baca. Siapa yang nulis ini? Baca. Musa, teman-teman ya, yang menulis Musa. Tadi dia mengolok-olok saya, baru dipancing sekali udah banyak gayamu. Bu. Baca ini. Sekarang kau tafsirkan ini, tafsirkan. Jadi gini ya. Mana ayat berapa biar saya baca? Ulangan 34 ayat 4 ayat 5 ayat 6 ayat 7. Baca ini. Ayat 6. Saya baca di firman di Alkitab saya aja deh. Ulangan berapa? Baca. Ulangan 34 nomor 4 nomor 5 nomor 6. Baca. 34 ayat 5 bukan? Ayat 4 ayat 5 ayat 6 dibaca. Ayat 4 sampai 6. Oke, saya akan baca tadi. Ulangan 34 ayat 4 ya? Ayat dari ayat 1 atau dari ayat berapa? Ayat 200 mungkin. Ayat 200 ya saya bilang tadi. Pura-pura tuli lagi nih. Tuli kok ya? Budek ya? Tuli, bos. Anda tadi kan aku bilang ayat berapa? Ayat berapa tadi? Saya bacakan dari ayat 1 sampai ayat 5 ya. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb, bla 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 bla, kepanjangan. Panjangan ini. Ya baca ayat 4 makanya dari ayat 4. Bilang baca dari tempat kok. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba dengan firman Tuhan.
dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab. Tentangan Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Nah, Pertanyaan saya, yang menulis ini siapa? Menuliskan kematian Musa ini? yang menuliskan kematian Musa ini ada riwayatnya. Tunggu. Loh, tadi Musa katanya. Yang menuliskan kematian Musa ini siapa? Jawab. Tunggu ya. Bisa tidak orang mati menuliskan kematiannya sendiri? Orang sudah dikubur, sudah mati, nggak Begini. ketahuan kuburannya. Bisa nggak nuliskan kematiannya? Tadi kok sok keren. Nah, kemungkinan bukan begitu. Kan ada Kok mungkin? Kok kemungkinan sih? Jangan mungkin. Jawab. Siapa yang nulis? ada saksinya, ada saksinya. Tunggu. Ya, Oh ya, siapa? Tadi katanya Musa. yang Harun, kalau nggak salah saya lupa. Yang Loh, kok kalau nggak salah didampingi, kalau nggak salah. Tadi kau bilang yang menuliskan Musa. Jangan lagi kau berubah-berubah. kalau nggak salah, Berarti kau tidak. Ya, akui. Berarti kau sok tahu tadi, nggak tahu kau kan? yang mendampingi Musa itu kalau nggak salah Harun ya. Kalau Jangan nggak salah. Tadi kau bilang yang menulis Musa. Akui dulu. Berarti kau nggak tahu kan? Hah? Betul. Nggak tahu kan? Harun dan muridnya Yosua. Betul. Tadi kau bilang Musa salah berarti. Tadi Musa salah. Nah juga, karena memang penulisnya Loh, nggak mau ngaku. Nggak mau ngaku. Jijik kali aku. Sabar. Tadi kau bilang yang nulis Musa, sekarang nggak juga. Kau akui dulu kau salah tidak? Jangan sok tahu makanya. Tadi kau bilang yang nulis Musa. Tadi katanya Musa yang nulis. Kenapa sekarang ini jangan dulu? Siapa yang nulis? Jawab. dulu. Saya baca Alkitab ini waktu SD. Jadi yang saya ingat itu samar-samar. Ngerti nggak? Oh, so tahu kali kau. Alasan lagi kau mawar. Tuhan, saya baca kitab perjanjian. Oh, demi Tuhan lagi. Iya, kenapa tadi kau bilang? Tadi kau bilang dengan pede katamu tadi. Ya, tadi kau suruh aku. Kita samar-samar. Tadi kau suruh aku ngaku waktu kau tanya siapa nulis kitab Amsal? Aku pura-pura nggak tahu kan? Aku bilang, "Wah, banyak kali gayamu. Ngaku dulu kalau kamu nggak tahu." Tadi gitu. Nah, sekarang kau tanya. Tadi kan kau bilang yang menuliskan kitab Kejadian, Bilangan, Ulangan, Keluaran, Imamat, Tambahan, Perkalian, Pembagian, pokoknya terserah lah. Kehancuran dan penderitaan itu katamu yang menuliskan Musa. Siapa yang nulis? Musa, kau bilang. Siapa yang nulis? Musa. Pertanyaan saya, apakah orang mati bisa menuliskan kematiannya? Jawab. Jawab. Kalau kau nggak tahu, katakan nggak tahu. Berarti kau dari tadi bohong. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Kok malu itu? Buka mute-nya. Jawab. Masa ada orang mati menuliskan kematiannya kayak gini? Coba baca teman-teman. Sakti kali ini. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab. Nih. Coba dibaca. Sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab dan di tentangan Bet-peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Hebat kali orang mati bisa nuliskan begini. Asli cerdas ibu ini. Buka mute-nya, Bu, sudah saya undang. Kenapa malu ya? Buka mute. Kami itu kamu. Menurut kamu dari tadi. Dari tadi sudah ku undang, buka mute. Kenapa nggak buka mute? Sekarang jawab. Berarti Anda dari deh. Ya, sabar dulu, sabar. Berarti Anda tidak tahu kan? Anda tidak tahu tadi kan? Kan aku udah bilang. Kan aku bilang tadi kalau nggak salah. Ya jawab aja jujur aja. Berarti Anda tadi tidak tahu, ya kan? Harun. Dan Iya, Yosua. tadi tadi kau bilang Musa. Tadi kau bilang Musa. Musa.
Ya, yang nulis Musa nih. Musa. Iya. Sekarang iya. Oh, pendamping. Kok pendamping sih? Loh, kok pendamping? Aku nggak bicara pendamping. Aku nggak bicara pendamping. Yang menulis. Aku nggak bicara saksi. Aku bicara yang nulis ini siapa ini yang nulis ini depan matamu ini? Ulangan 34 ini siapa yang nulis? Sama saja kamu bilang Yesus yang menulis. Yesus yang menulis. Loh, yang bilang siapa? Loh, yang bilang siapa? Sama saja kamu bilang Allah. Allah yang menulis Al-Quran. Lo nggak nyambung, mulai framing. Mulai nggak nyambung. Yang katakan menulis, yang bilang menulis Al-Quran itu siapa? Allah yang menulis. Yang menulis para sahabat. Zaid bin Sabit yang menulis. Itu ketika Musa memang ditakdirkan ya, cuma sampai di situ, maka yang mendampingi Pertanyaan saya, ini yang nulis siapa yang nulis? Enggak, aku nggak peduli. Aku bukan kok yang dampingi, aku tidak berbicara yang mendampingi, yang menulis siapa ini yang menulis? Saya bilang sama kamu, Yang menulis siapa ini? loh, kan yang menyaksikan kan Yang menulis. sebagian Musa, sisanya Harun dan Yosua. Mulai mengarang. Dari Musa. Tadi tadi sebelumnya Anda bilang Musa, berarti tadi Anda tidak tahu kan, jujur? Kan aku bilang aku bacanya waktu SD. Iya, berarti Anda tidak tahu kan? Dah jawab dulu, Anda tadi tidak tahu kan? Saya kan bilang tadi Harun sama Harun. Jawab, loh. Kok sama Harun? Begitu kubukakan baru kau jawab Harun. Tadi sebelum ini kubuka, sebelum kau kasih ayat, begini Bu ya. Sebelum kau kasih dalil, tadi kau dengan PD-nya Musa kau bilang. Nah, sekarang ini yang menuliskan, lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Yang menuliskan secara eksplisit kematian Musa, tempatnya, lokasinya, ini siapa yang menuliskan ini? Jawab. Jawab, Umut lagi sama. Ini malas saya jadinya. Loh, iya jawab. Yosua. Ya, berarti yang menulis ini Yosua, betul? Harun dan Yosua. Iya, tadi sebelumnya Anda katakan Musa, tadi berarti Anda salah ya, betul? Enggak. Loh, kok Anda sih ngaku, Lo ngaku. Nabi dulu. Oh, enggak. Teman-teman dengar nggak tadi itu? Teman-teman dengar nggak dia tadi dijawab Musa? Kok dia nggak mau ngaku sih? Hah? Kok dia nggak mau ngaku sih, teman-teman? Tadi dia bilang Musa, dia bilang yang menuliskan dengan PD-nya sok tahu tadi itu. Tadi kan kau sok tahu ngajarin aku menafsir-nafsir tadi dari tadi. Loh, kan kau sok tahu tadi. Yang nuliskan kau bilang Musa kan tadi. Mengimani Nabi Musa nggak? Kau tadi bilang yang nulis Musa, betul tidak? Mau tanya sama kau mengimani Nabi Musa nggak? Loh, kok lari kemana-mana? Kok mengimani Nabi Musa nggak nyambung? Pertanyaan saya yang Bukan pertanyakan Nabi Musa penulis ini. Pertanyaan saya, yang menulis ini siapa? Kan aku udah bilang Musa. Macet dia, teman-teman. Makanya sok tahu jangan ngajarin saya, Bu. Saya ini mempelajari transmisi kitab sucimu. Aku kasih tahu kau ya. Bahkan kitabmu dalam perjanjian baru itu yang nulis nggak jelas itu, yang namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tahu kau? Udah tanya, nggak ada yang tahu penulis kitabmu itu, cuma dikasih nama-nama aja begitu. Nanti kalau aku bahas kodeks, kau berak di celana. Aku bacakan original teksnya berbahasa Yunani, kau nggak tahu apa-apa nanti, makanya gak usah ngajarin orang kalau masih botol. Al-Quran penulisnya jelas. Sekarang kau tanya siapa nulis ini? Tadi kau bilang Musa, jawab dulu. Kok sekarang berubah jadi Harun sama Yosua? Tadi kau ngajarin aku. Jawab. Kenapa dimut dulu? Loh, kok ngamuk sih? Kok ngamuk-ngamuk? Makanya gantian kalau bicara. Gak peduli aku. Ngemut orang. Oh, ngamuk. Masih apa ngemut orang? Iya, makanya saya tanya, jawab dulu pertanyaan saya. Berarti tadi Anda jawab Musa, Anda tidak tahu kan? Orang main. Niat. Pertanyaan saya, tadi Anda jawab Musa tidak? Jangan kejang-kejang.
Tadi kan kau ngajarin aku, katamu penulis kitab Amsal. Ngaku dulu bilangmu tadi. Tuhan membuka debat hanya mengolok-olok. Sekarang kau jawab, makanya kau jawab jujur. Kau tertawa. Aku buka komal ini tujuanku supaya melatih orang itu jujur, bukan berdusta kayak mulutmu itu isinya tai mungkin. Hah? Aku mengajarkan agar orang itu jujur, tidak berbicara dusta. Tidak ketahuan kualitas dirimu. Loh, sekarang kau baca ini yang nulis ini siapa? Itu yang kutanya. Jawab. Loh, yang nulis siapa ini yang nulis? Jawab. Aku nggak level lah bicara orang-orang sama orang bicaranya jorok. Bye-bye. Nggak level. Jorok-jorok. Jawab Bu, mau kabur kemana? Mau kabur ya? Takut, kabur. Kami nggak ada level begitu. Woi, Takut, kabur dia teman-teman, takut dia kabur. saya. Kabur, jawab, jawab. Berdusta kok tadi kan? Berdusta. Ketahuan berdusta, berbohong, malu. Kabur. Pendusta. Mau kabur kau. Nah, kualitas kalian rendah, dangkal, bodoh. Loh. Jawab ini siapa nih yang nulis? Kesimpulan saya Jawab. gitu, kualitas Yang kalian nulis dangkal. siapa? Ya, Yang nulis siapa? Jawab. kalian berpikirnya sedikit. Loh, yang nulis siapa? Jawab. Jangan berdusta terus, berbohong terus. Loh, jawab. Yang nulis siapa? Jawab. Yang nulis siapa? Jawab. Kok malu sendiri? Ih, malu. Ih, malu sok tahu. Makanya jangan sok tahu. Nggak level kita diskusi deh, nggak level. Kalau nggak tahu, Bu, katakan tidak tahu. Jangan berdusta. Anda berbohong dari tadi, makanya jangan berbohong terus. Ulang lagi. Loh. Layani. Makanya jangan berdusta. Jangan malu, mau kabur lagi, kabur malu, Makanya jangan sok tahu, jangan mengarang, dasar tukang karang. Makanya Bu, jangan suka mengarang, sok-sokan mau ngajarin saya, mau ngajarkan macam pinter aja ngajarin saya, kau pun botol. Kau itu botol, nggak tahu apa-apa, nggak usah kau ngajarin. Kalau botol aja, botol ya botol, takdir itu. Botol, asal botol kau kejang-kejang, kesurupan Belzebul, kesurupan teman-teman, kesurupan kau kan. Makanya jangan sok tahu, botol, jangan sok tahu. Dari tadi orang ngomong sopan kok malah kejang-kejang. Jangan membodohi orang, jangan membicarakan yang tidak benar, dasar pendusta, pembohong, dasar pembohong. Makanya jangan berdusta, jangan berbohong terus kerjaan. Jawab, siapa yang nulis? Malu nih ye. Malu kok turun ya, takut kok ya, malu ya. Makanya jangan sok tahu ngajarin orang, ngerti aja enggak. Ini teman-teman, ini contoh daripada Kristen yang imani saja. Kalau ini imani saja, imani sana. Orang bilang babi itu Tuhan, kau sembah aja babi, imani sana. Ayam itu Tuhan, kau sembah aja ayam. Malu kok kan? Malu. Menang ngomel kayak nenek-nenek kau. Malu, udah malu kamu. Malu dia malu. Malu. Jawab dulu. Kau sok tahu, berarti kau dari tadi sok tahu kan? Makanya jangan sok tahu, malu sendiri. Jawab. Malu dia mau turun malu. Makanya Bu, jangan sok-sokan mau mojok-mojokkan orang, nyudut-nyudutkan orang, baru dipancing sedikit. Kau tuh baru tes, beginilah kualitasmu itu, sok tahu. Oh, turun kau sana, kalau mau turun aja kau, kalau mau pergi aja. Kenapa kau nggak turun dari tadi? Malu ya? Malu, kau nahan malu di sini ya? Kalau kamu pergi aja, nggak penting juga kau di sini. Siapa yang mau dengar kebohonganmu di sini? Pembohong, dasar pendusta, pembohong. Kau pembohong, kau nggak tahu. Nah, malu kau kan? Ini sosokan naik ke komal debat, ngerti apa enggak, tahu enggak apa enggak, protes saja bisanya. Ini contoh teman-teman ya, jangan diikuti yang begini nih, so tahu. Naik ke komal apologet, tempatnya orang perang argumen, datang seolah-olah mau mengajarkan orang, padahal bodoh. Ini
Malu bu, makanya malu, malu bu, malu. Istighfar bu, tobat, tobat, tobat bu, tobat. Tobat, tobat, tobat. Neraka. Jangan sok tahu makanya. Malu kau kan? Saya ini punya ot. Malu, malu sendiri. Ku siksa kau, ayo. Ada urusan. Aku paling benci orang sok tahu macam kau itu. Paling benci aku. Gak ada urusan kau. Nah, makanya sok tahu kejang-kejang, kesurupan saudara. Turun kalau mau turun, turun aja sendiri sana. Nggak kukik kau, biar aja turun sana kalau mau turun, turun sendiri. Kesurupan si ibu, kesurupan kau bu. Ayo kesurupan. Nah, turun. Tadi katanya mau turun, turun sendiri, turun. Mute terus, dimut-mut terus. Oh dia mute dirinya sendiri padahal. Berarti kau fitnah, bos. Kau itu mute, 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 mute. Kau turun sana, turun. Nggak pasti ngomong kau nih. Saya nyalain, bos. Kejang-kejang saudara. Kejang-kejang. Beginilah kualitasmu itu. Ibu-ibu jemaat Kristen. HP-nya banting HP-nya. Banting HP-nya bu, banting. biar keluar. Biar dibelikan baru lagi sama suaminya. Makanya jangan sok ngajarin orang kalau nggak ngerti apa-apa. Kalau Anda masih bodoh, nggak ngerti apa-apa, nggak pernah belajar apapun. Begini bu, makanya lain kali kalau masih bodoh itu ngaku bodoh, jangan ngaku pintar. Kalau tidak tahu katakan tidak tahu. Dia pencet-pencet mute-nya sendiri padahal dia hidup dia mati nyalakan. Kejang-kejang, kejang-kejang saudara, kejang-kejang. Ayo jawab, ayo jawab. Ngaku dulu, ngaku dulu kalau saya botol, saya tidak tahu tapi saya mengarang. Saya ini bodoh, tetapi saya sok-sokan mengajarkan orang lain. Ngaku. Tuh, turun aja kalau mau turun, turun aja turun. Enggak, nanti Turun aja kalau mau turun. turun lari. Turunin aja. Malu ya, malu dia mau turun dikira lari. Turun. Loh, turun aja kalau mau turun, turun. Ya turun. Ya turunlah. Turunlah sendiri. Turunlah kau. Turun aja. Turun kalau mau turun. Ngapain kau di sini? Turun kau. Kau suruh. Malu. Ini contoh Kristen yang sok tahu, teman-teman. Ini contoh Kristen sok tahu. Ini contohnya. Ibu-ibu jemaat naik-naik sosokan mau menjelaskan, menafsir, mengajarkan orang, tak tahu malu padahal nggak ngerti apa-apa dari tadi. Baru kepancing sedikit sudah banyak gayamu. Kau tuh dimain-main aja di sini bu. Kau tuh nggak ngerti apa-apa dari tadi. Kau menjelaskan seolah-olah kau tuh pakar. Ditanya, baru ditanya siapa penulisnya? Musa, dia bilang. Siapa yang nulis? Musa yang nulis, Musa. Begitu ditunjukkan ayat, ada dituliskan kematian Musa. Dia kan pendampingnya Harun, pendampingnya kan Yosua, berak. Turun. Turun aja kalau mau turun. Lari. Jangan bilang saya lari. Kau yang menurunkan. Loh, Ya, yang nunjukin kau siapa? Tuh, lihat tuh teman-teman. Ngomong apa dia nih? Lihat ini. Apa? Kau kan kalau saya pergi nanti kau Kejang-kejang. lagi. Oke, saya akan rekam ini ya dan saya publish. Publish Padahal lah. nggak bisa turun dia. Publish lah. Padahal nggak Publish bisa saja. turun ya. Anda makanya jangan so tahu kalau berbicara itu sesuai dalil, sesuai fakta. Datang ke Komal Apologet ngarang aja kerjaan mau ngarang. Makasih Bang Azlen, syukuran Bang Azlen. Makanya jangan naik ke Komal Debat, datangnya modal dusta. Anda cuman mengarang aja kerja dari tadi. Dikasih tahu baik-baik, pelan-pelan kok malah kejang-kejang kesurupan hantu. Surupan Belzebul dia ini. Apa dia ini? Jangan di mute. Kenapa kalau
kalau mau saya mute. Ini komal saya, suka-suka saya lah. Tapi jangan bilang. Karena apa? Kau membuat kesimpulan dengan pembodohan atau dusta. Padahal dia yang berdusta, teman-teman. Orang nggak tahu, tapi sok tahu dia ini. Berarti Jadi nggak ngerti apa-apa, berdusta. Sesak, kejang-kejang. Sesak napas. Turun aja bu, kalau mau turun nggak apa-apa, nggak usah malu. Turun aja bu. enggak bencar. Uni mau lanjut materi nggak? Mau lanjut materi nggak Uni? Kau Uni monitor, Uni. Uni monitor Uni. Gak apa-apa bu, kalau mau nemanin saya temanin aja di sini, nggak apa-apa. Loh nggak apa-apa, kalau malu ngomong aja malu gitu loh. Kalau mau turun turun, kalau enggak. Apa sih? keroyokan. Loh, keroyokan apa? Siapa yang mau keroyokan? Aku mau ngerokok santai kok keroyokan. Hanya saya bilang introspeksi. Introspeksi apa? Intros apa? Kontrasepsi. Kontradiksi. Kitabmu itu kontradiksi. Naik bal-bal. Itu namanya botol. Kejang-kejang saudara. Bang Teguh, aku mau merokok Bang Teguh. Mainkan dulu ini Bang, mute-nya Bang. Biar aja Bang. Mainkan dulu Bang Teguh, mainkan tolong Bang. Nggak Merokok bisa, dulu, aku nggak moderator. Bentar Cok, ini kasih moderator ini. Mau tegang di sini. Kejang-kejang, keserupan Belzebul. Kan saya tegang. Saya nggak punya Tuhan. Apa alasan saya tegang? Kesurupan Belzebul. Turun aja Bu kalau mau turun. Ibu malu ya? Aku mau ngerokok dulu teman-teman ya, santai dulu. Bilang aja, ampun, saya mau turun tapi saya malu gitu kan. Turun aja Bu. Kalau mau kabur aja nggak apa-apa Bu. Kalau mau kabur silahkan kabur aja Bu. Kasihan Ibu ini. Uni mau lanjut kajian nggak? Kalau mau lanjut kajian biar aja lah dia kabur si Mawar ini. Uni ngapain? Uni makan atau sholat nih? Uni monitor Uni. Makanya jangan sok tahu baru dipancing sekali udah banyak gayanya ibu ini. Jangan kayak gitu Bu. Ah udah Uni udah turunin aja lah udah. Udah turunin aja nih Uni. Itu gimana? Kesurupan ini. Kasihan, Uni nggak tega liatnya. Oh ya sudah. Kalau Uni bilang kayak gitu kita turunkan. Coba. Nggak, Kak, aku tanya, kakak mau turun nggak? Malu dia turun malu. Malu dia. Dia tadi ngajarin aku nih, sok-sokan dikotbahin ya aku di sini. Kenapa dimut terus? Kenapa dimut? Baru oh ya sudah itu ditanya. Dimut dulu. Iya ditanya sama Uni Rifa itu loh, ditanya. Tanya Uni. Nah begitu kita ngomong yang enak. Ini Oh, tetap. makanya kan sok tahu. Pendapat sendiri loh. Iya. Ngaku dulu. Saya berbicara. Iya ngaku dulu. Kalau tadi ibu mengarang gitu loh, sok tahu. Ngaku dulu ngaku. Ngarang apa? Loh, tadi kau bilang yang menulis kitab Kejadian, Bilangan, Keluaran, Ulangan, Imamat itu kau bilang Musa kau bilang. Sekarang saya tanya, ya yang menuliskan kematian Musa itu siapa? Harun dan Yosua muridnya. Loh kenapa bukan Musa? Itu sama saja botol. Loh kok sama sih, beda lah. Beda itu. Beda itu. Kenapa kau katakan sama? Musa. Kok sumber dari Musa? Orangnya sudah mati kok sumber dari Musa? Nggak jelas ini. Jadi pengajaran Musa itu Udah nggak usah ngarang kau di sini, malas aku dengar kau botol. Udah Uni kajian aja Uni. Uni kajian aja Uni. Oh, sok tahu kau makanya kalau ditanya itu jawab jujur, jangan sok tahu. Bu, Ibu. Gak jelas kamu ganggu-ganggu orang kajian aja mau mengkhotbahkan orang di sini macam pintar. Belajar Bu, jangan sok tahu, nggak boleh itu. Ini contoh pelajaran teman-teman ya. Kalau yang bilang kasihan, mohon maaf saya nggak kasihan kalau sama pendusta saya.
Ya lanjut tuh nih, sudah termute dia tuh. Dimut lagi kan saya udah ngomong banyak. Kalau Anda mau kasihan aja teman-teman, di DM aja ibu ini nih, minta nomor WhatsAppnya mungkin silakan. Kirimkan hadiah, minta alamat rumahnya. Kalau saya nggak ngasih ruang buat pendusta ya, buat pembohong. Yang begini-begini ini biasanya di depan kita baik, di belakang macam ular beludak ini. Halo. Kata Udah diam aja situ, diam. Kamu mau turun aja, turun lah. kataanmu adalah dirimu. Ya sudah, terserah kau lah, turunlah kau. Pernah berbohong. Iya, nggak apa-apa. Kau yang berbohong, nggak tahu, sok tahu berbohong namanya itu. Kalau nggak tahu. Kalau tahu. Tadi ditanya yang nulis siapa? Musa. Begitu ditanya, nggak tahu. Kan saya bilang kalau nggak salah Musa. Terus saya bilang lagi. Mana ada kalau kau bilang kalau nggak salah. Tadi kau bilang Musa dengan PD-nya 2 kali 3 kali kau katakan tadi. Teman-teman lo dengar. Oh malu aja. Musa. Iya, terus saya tanya di dalam kitab. Iya, kan kau bilang yang nulis kitab ulangan. Sabar. Tadi kau bilang yang nulis kitab ulangan itu Musa. Begitu kutunjukkan ulangan 34 ayat 456, ada kisah kematian Musa itu. Ada kisah kematian Musa yang nulis siapa? Kalau mau kikik aja nih, terserah Uni aja. Ini contoh ini teman-teman. Berdusta ya begini. Kayaknya jangan sok pintar lain kali ngajarin orang, belajar aja enggak kau. Dek, jujur ya. Ini demi iman saya kepada Yesus. Saya hampir dibilang tidak pernah berdusta. Kau ini mana ada pendusta itu ngaku pendusta. Gak ada maling ngaku maling, penuh penjara itu, Bu. Saya mengimani Yesus saya. Kalau kau mau terserah kau. Kalau kau mau bawa imanmu, terserah kau. Mau kau sembah botol kecap, alas kaki yang mau kau sembah. Iya, enggak ada urusan, nggak penting juga aku kenal kau. Aku juga nggak peduli mau kau kenal aku mau tidak, itu urusan kau. Udah, kau berdusta terus dari tadi, diam dah. Coba Kak, aku ambil alih sebentar. Kakak bisa dengerin aku ngomong nggak? Nah, silakan. Bisa. Mendengar aja ya. Sebenarnya kakak ini korban. Kenapa aku bilang korban? Kakak itu korban dari kejahatan mulut-mulut para penista agama Islam yang babak belur di hadapan kami ketika kami bereaksi dari penghujatan kalian. Contoh, Edis mengatakan Nabi Muhammad raja seks. Kami bisa membuktikan justru Tuhan kakak itu ada 2. Satu, dia yang raja seks atau dia yang impoten. Cuman 2 aja. Yang kedua, ketika Edis mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kami, ternyata Edis mengakui Tuhan kakak di bawah Nabi kami levelnya. Yang ketiga, si mata pisau mengatakan Nabi kami itu Mokondo. Ternyata kita sudah buktikan tadi siapa yang Mokondo. Begitu juga Mokondo. Begitu juga dengan seluruh pernyataan umat Kristen yang mengatakan bahwa Nabi kami cabul. Kami justru membuktikan bahwa di dalam kitab kakak yang ada kata kata-kata cabul itu ada. Itu ya Kak ya. Oke, aku hanya bilang kakak korban dari kejahatan para penghujat agama Kristen. Kalian hanya korban. Masalahnya kalian sok berani pula menghadapi kami. Seperti itu ya. Lanjut dulu Mbak Uni, butuh waktu 2 menit, ada masalah di YouTube ntar. Oke nih. Makanya lain kali Bu, belajar dulu baru masuk ke komal kayak gini. Kalau nggak ngerti apa-apa, nyimak di bawah. Ya, memang betul. Saya bukan apologet ya. Ini siapa nak atas nama sebentar atas nama Batu Akik. Beranikah host ini kalau komal sendiri saja, jangan rame-rame. Saya kalau malam kadang lab sendiri Bang. Kau nggak pernah naik ku tengok. Hah? Pendetamu aja yang jago-jago, bahkan pastor Katolik kemarin ke sini bawa data palsu debat sama saya, bawa hadis KW itu hadis PDF, malu dia. Apalagi kayak kalian ini, saya tuh malas sebetulnya sudah nanggapin kalian ini. Cuman karena lagi pamor aja nih kan, lagi naik daun ini penghujat itu, makanya aku kayak gini lagi. Kalau dia nggak ngehujat, aku diam aja. Aku santai. Tapi kalau kau menghujat nabiku, menghujat Tuhanku, kalau perlu tebang kau. Dari bilang kalian ya, ini jadinya seperti dia duluan
dia duluan, dia duluan. Ini ada yang ngomong ini, pastor Katolik tidak pernah naik di komel-komel begini asal kau tahu. Nanti kalau ku kasih tunjuk videonya debat sama aku tengah malam berdua mengaku pastor, berak kau. Nanti kau berak kalau ku kasih tunjuk videonya. Ya ngapain saya berak? Oh, aku di typing sama yang typing di bawah, kau yang respon itu loh. Diam kau, enak gak ngomong sama kau Bu Mawar. Lagi cuman kalian aja, ada belajar lagi lah, ya belajar yang pinter lah ya, belajar menghitung dulu 1 tambah 1. Jadi kakak Itu Mawar, kuliah, ya. Ya Saya ampun. juga memahami Alkitab saya dengan baik dan benar. Cukup kan? Saya tidak perlu hafal. Kami nggak disuruh menghafal sih ya. Yang penting tahu, yang penting-penting Mau apa dia nih? tahu yang akan apa yang diaplikasikan. kakak tahu? Apa yang kakak tahu? Kakak aja nggak hafal. Sekarang kutanya sama kakak. Coba Oke. kakak jelaskan Baik. dalam kitab kakak bacaan ayat Yohanes 1:14. Yohanes pasal 1:14. Coba kakak jelaskan. Apa yang kakak tahu tentang ayat itu? Gini, Rifa, kami disuruhnya begini. Aku Tahu kirim- aja enggak mau menjelaskan pula. Mending aku tahu hafal pula. Rifa, kamu nggak disuruh menghafal. Kamu nggak disuruh menghafal. Gimana Anda mau tahu dan menjelaskan? Anda saja nggak pernah dengar ayat itu. Saya seorang muslimah aja hafal ayat itu loh. Dari Yohanes pasal 1 sampai 14. Lo nggak ada urusannya, nggak disuruh menghafal, itu bukan urusan kami. Yang kutanya, ketika kalian mengklaim kalian paham, apa yang kalian paham? Tahu aja nggak ayatnya kok? Makanya kutanya, apa Tahu yang dimaksud ayatnya, dengan tapi Yohanes pasal tidak 1 nomor hafal 14? Ayatnya. Tahu maknanya. Ya tapi apa yang tahu itu maknanya? ada di ayat mana. Maknanya apa? Yohanes pasal 1 nomor 14. Kalian nggak pernah dengar, kami yang kasih ayatnya, tiba-tiba kalian pandai pula menjelaskan. Hantu belau. Coba ayatnya. Nah, dia nggak tahu ayatnya, kita yang sodorkan ayatnya, dia pula yang menjelaskan. Kalau kayak gitu mending aku yang jadi pendeta kalian. Aku udah tahu ayatnya, ngerti perikopnya, pandai pula aku menjelaskan. Dia nggak pernah baca ayatnya, tiba-tiba dia pula yang mau menjelaskan. Aku pula yang suruh kasih ayatnya. Yohanes pasal 1:14 itu adalah ayat fundamental dalam agama kalian. Dia pula yang mau menjelaskan. Nggak pernah baca ayatnya. Jangankan hafal, membaca pun tidak pernah. Mak Jang. Rajin, tapi nggak hafal ayat ini ayat ini. Hafal aja enggak, tahu juga enggak, mau menjelaskan pula. Kutanya dulu, apa perikop ayat itu coba? Yohanes berapa tadi? Mak, Yohanes pasal 1 sampai 14. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Coba jelaskan. Hai manusia, jeng jeng jeng, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan, bukan diciptakan. Mending aku nih jadi pendetawati kalian, menghibur, cantik, pintar, manis, baik, soleha, suka manjat tembok lagi. Yohanes 1 berkali dibilangin, berkali-kali. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Yohanes berapa, Dek? Yohanes berapa, Dek? Ngapain lembut-lembut? Ngapain lembut-lembut? Menjadi manusia. Loh, itu memang tipikal saya, Dek. Kenapa? Nggak apa-apa. Itu ciri khas saya. Ya nggak apa-apa lah. Ciri khas saya kayak gini saya. Coba kakak jawab dulu, apa artinya itu? Aku kalau dekat situ mau kucubit muka pipinya Uni. Ini kan panjang, Dek. Jadi Lanjut, Kak. lucu loh. Kakak itu nggak tahu ayatnya, sok pula mau menjelaskan. Mending aku yang jadi pendeta. Diam kakak, biar aku jelaskan. Turun tangan juga pendeta Wati Unirifa Ibu Gembala ini. Dia Nggak pula perlu. katanya. Nggak perlu. Dek. Diam dulu, Mampu. Aku Jadi mampu di si- baca. Aku Mak, bisa dia pula membaca. yang Aku menjelaskan. masih berfungsi. Coba jelasin dulu apa maksudnya itu. Tujuanmu saya menjelaskan ini ke kamu apa? Untuk kau tertawakan? Atau Tujuanku kakak menjelaskan, membuktikan bahwa penting rasanya kita tahu ayat itu. Walaupun nggak hafal, setidaknya kita tahu, baru kita jelasin. Bukan menjelaskan dari ketidaktahuan kita. Mak Jang, kakakku isap juga ubun-ubun kakak lama-lama loh. Nah, terus masalahnya gini. Kak, aku tuh nggak punya masalah sama kakak loh kak. Kakak yang bikin masalah di peradaban ini, rusak peradaban, ilmu pengetahuan kakak rusak. Kakak itu sok tahu. Kakak nggak tahu apa-apa, tapi kakak ngaku tahu. Kayak mana lah anak-anak kalau punya guru kayak kakak ini.
Bu, saya mau tanya, apa arti teorema Pitagoras? Ah, kau bacakan dulu, cari di buku dulu teorema Pitagoras, kau jelaskan sama aku, baru aku jelaskan sama kau. Oh, ku tampar kau ya, Bu ya. Kalau aku yang kau suruh nyari, mending aku yang jadi gurunya. Setan. Ini kakak nggak tahu ayatnya, aku kasih ayatnya, kakak yang menjelasin sama aku. Aku aja ngerti perikop ayat itu, sejarah ayat itu aja aku tahu loh. Kakak pula ku blonding juga. Kan aku udah bilang, kami tidak disuruh menghafal. Nggak ada urusannya sama aku. Mau kalian disuruh jungkir balik kek, joget-joget di gereja kek, mau memaku Yesus kek, terserah kalian. Mau kalian disuruh curi keledai pun nggak ada urusan sama aku. Tidak ada untungnya bagi aku tapi tidak mampu memahami perkataan orang lain. Setang Mio, diam dulu. Gini ya kak, aku nih lagi ngomong sama kakak membuktikan pentingnya kita ini bicara dari pengetahuan. Jangan kayak kakak kutil Arab. Masa saya kutil Arab? Nih, Iya mirip kakak kayak kutil Arab. kan ku bilang deh, kami tidak disuruh. Itu kitab suci tebal. Yang penting kami ketahui. Apa pula ini kitab saja. Ku iman. Rifa, pertanyaannya apa? bisa nggak dirubah? Pertanyaannya begini, Rifa. Aduh, dirubah pertanyaannya. Alkitab, ngerti nggak? Apa? Itu saja. Itu Apa? aja pertanyaannya. Apa yang kamu ketahui tentang Alkitab? Aku disuruh pula ngatur pertanyaannya harus kayak gitu. Bukan. Sebagai jemaat biasa yang tidak harus disuruh menghafal. Yaudah, pertanyaanku adalah apa yang kakak tahu tentang isi kitab kakak, kak? Ya, oke. Terima kasih saya dikasih kesempatan. Karena saya jemaat biasa yang memang tidak disuruh untuk menghafal Alkitab setebal itu, kami hanya disuruh untuk membacanya tapi tidak menghafalkannya. Ya, jadi aku mau bilang di sini, inti dari Apa yang kakak tahu tentang isi kitab kakak kok curhat Anda Suketi? Oke. Sukmini. Oke. Aku tanya, apa yang kau ketahui tentang kitabmu? Ngapain kau curhat sama aku? Emang muka aku kayak Mama Dede? Aku Bunda Gembala loh. Aku Bunda Gembala ya, bukan Mama Dede ya. Jangan curhat. Apa yang kau ketahui tentang kitabmu, Kak? Dasar nih ari-ari dikasih nyawa kayak gini nih. Sabar, kau bicaranya panjang tapi saya baru bicara A. Kau dapat Marpuah. Sekali lagi aku tanya Marpuah ya. Apa yang kau tahu tentang kitabmu, Kakak? Oke. Ya. Alkitab kami terbagi dua. Yang aku tahu, Alkitab yang aku tahu adalah terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di mana persamaan dan perbedaannya? Persamaannya di Perjanjian Lama itu tentang ayat yang diturunkan Tuhan, 10 perintah lewat Musa. Dan Inilah kalau kakak keseringan makan bakso borak. Dasar mawar tukang bakso borak. Iya, awalnya coba-coba, tapi kemudian ketagihan. Dasar mawar penjual bakso borak. Yang saya tanya, apa yang kamu tahu tentang isi kitab sucimu, bukan kronologis kitab kau yang Perjanjian Lama Perjanjian Baru terdiri dari sekian ayat kita. Kak, itulah yang aku tahu tentang kitabku. Gimana sih? Iya berarti kau nggak tahu isinya kan? Tahu, makanya aku jelaskan tuh. Makanya isinya yang kutanya. Dek, 10 perintah, 10 perintah Musa dan 2 perintah utamanya. Kipas angin Miyako, dengar dulu pertanyaannya. Apa yang kau tahu tentang isi kitab sucimu? Aku tahu kalau itu perintah Tuhan. Aduh, dasar jilbab nenek-nenek umur 90 tahun yang jilbabnya kedut-kedutan gitu. Repot ini. Maunya aku menjawab seperti versimu yang bagaimana? Contoh kayak gini, Rifa, apa yang kau tahu tentang Bible? Aku tahu di dalam Bible itu tidak ada ayat tentang Tritunggal. Tidak ada ayat bahwa Yesus mengajarkan dia adalah Allah, tapi dia mengaku sebagai utusan dalam Yohanes 17 ayat 3. Dan dia mengatakan bahwa penyesat itu dari orang Farisi, Matius 7:15-1. Tuh, pengetahuanku tentang kitab sucimu loh, Kak. Oke, itu pengetahuanmu. Pengetahuanku beda, sayang. Ya. Wah, dasar dildo. Memangnya Mak, cuma ini kau kakak yang ini. punya pengetahuan. Hei, Cuma kau yang punya Alkitab siapa? Aku atau kamu? yang punya Alkitab siapa? Alkitab itu bahasa Arab dari kata kataba. Itu istilah Arab yang kalian ambil, Yang kalian punya rampok. Bible aku atau kamu? Sejak kapan kitab itu kalian punya? Bible Yang punya- kitab perjanjian lama itu punya orang Yahudi yang kalian rampok. Bukan, maksud saya gini. Inilah yang makanya jangan memang- kebanyakan Oke, kemakan saya bakso bantu, borak, bantu. Kak. Kak, Memang ini Bible gara-gara awal saya. diam dulu, Kak. Saya Ini garanya, pertanyaan. ini kakak ini gara-gara awalnya coba-coba, lama-lama enak juga. Dasar kakak pemakan bakso borak. Yang ditanya itu pengetahuanmu tentang isi kitabmu apa? Kan aku udah kasih tahu deh. Kan aku Apa? udah kasih tahu. Apa?
Perjanjian lama dan perjanjian baru. Baru kamu tanya Ih, apa? Isinya apa? kakak, nenek moyangku juga tahu kalau kitab kakak itu terdiri dari 2 perjanjian, yang lama dan yang baru. Ya, Nah terus? itu yang ya Allah. Terus? Upil bule, aku Nggak apa-apa, mau upil bule, mau upil Cinderella, tidak ada masalah deh, karena memang saya bukan upil. Kenapa jadi aku kepikiran upil bule? Karena memang saya bukan Tuhan, upil Tuhan, upil Tuhan. Aduh, aduh, aku habis makan jadi lapar. Kakak, yang bentar ya kak, keluarkan ilmuku dulu ya. Ya, siap. Kak, aku tanya sama kakak, apa yang kakak pahami terkait isi kitab suci kakak? Bukan kitab suci kakak itu perjanjian lama perjanjian baru, enggak, isinya apa kak yang kakak ketahui yang berkaitan dengan ajaran Kristen secara fundamental kakak? Bukan kasih deh. Kasih. Nyawanya kasih. Kasih, Iya. nyawa kasih. Maksudnya nyawanya dikasih buat mati? Iya, aku tahu. Inti Aku tahu. kekristenan adalah ajaran kasih. Udah gitu aja. Oke, Nyawa, coba kakak ini jelaskan. nyawa. Kakak jelaskan di mana ayat kasih dan bagaimana arti kasih secara kontekstual, faktual. Coba jelaskan sama aku. Kalau kalian itu gimana? Itu merangkum isi. Kan kau bilang apa yang kau tahu tentang Alkitab? Waduh, aku semprot juga nih pakai deodoran ini muka kakak ini. Teman-teman jangan lupa beli SR12 deodoran yang anti lengket teman-teman. Yang kalau kalian boketek kayak kakak ini silakan dibeli ini ya. Karena deodoran ini aku pakai untuk membuktikan bahwa dia tidak lengket di ketiak. Apa kakak ini? Dan ajaran keselamatan, apalagi Apa? Ku semprot juga kau pakai baygonnya kak. Jawab dulu pertanyaanku, ayatnya apa? Ayatnya apa ayat kasih itu? Kemudian implementasinya kayak mana? Ajaran kasih kayak menurut Yesus itu kayak mana? ajaran Beneran kak. bersamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu Di mana itu tertulis? Coba di mana itu tertulis? Coba. aduh, kan udah aku bilang gak Hai. apa. Aduh, ini aku bilang kenapa kalian itu cuma tahu satu ayat, comot ayat aja nih orang-orang Kristen ini. Loh, saya paham yang saya bicarakan, nggak kayak kau comot-comot Ya, ayat, coba tapi tidak kau jelaskan paham. sama aku kepahamanmu tentang ayat itu. Bagaimana cara mengasihi sesamamu seperti mengasihi diri sendiri? Pertanyaannya, bagaimana cara mengasihi diri sendiri menurut ajaran Yesus? Ajarin. Contoh, perlakukanlah orang lain seperti kau ingin diperlakukan. Kakak bisa bahasa Indonesia, Kak? Kakak, mending kakak jualan dildo aja lah, Kak, serius, Kak. Itu dulu dasarnya, Dek. Misalnya ya, Yang kutanya itu apa barusan, Kak? tadi bila kau tanya implementasi. Pertanyaanku itu adalah bagaimana cara mengasihi diri sendiri menurut Yesus, karena Yesus suruh kalian tuh pikul salib. Yesus ajarkan kalian tampar pipi kiri kasih kanan. Apakah itu caranya mengasihi orang lain seperti mengasihi dirimu sendiri? Oke. Yesus suruh siksa diri. Dalam kitabmu jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Artinya bukan Itu cara begitu. mengasihi diri sendiri. Makanya aku tanya, bagaimana bukan begitu. cara mengasihi diri sendiri menurut Tapi ajaran satu lah kau Yesus? tanya, jangan langsung segerobak. Satu aja pertanyaanku dari tadi. Wah, aku upili juga nanti kakak ini loh. Kau mau nanya tentang apa dulu? Bagaimana? Tentang diri atau yang Eh, kasih? Kak, besok kakak jualan molen aja ya. Nggak usah kakak ikut debat, serius. Jualan molen ini lebih bermulia hidup kakak, Kak, serius. Tadi kau memperkatakan tentang ditampar pipi kiri. Kak, Menyiksa yang kutanya itu bagaimana cara mengasihi makanya dengar bagaimana cara mengasihi diri sendiri menurut Yesus. Oke. Kan? Cara mengasihi diri sendiri adalah yang terutama supaya kita bisa mengasihi orang lain, paham mengasihi orang lain, kita terlebih dahulu harus mengasihi diri kita sendiri. Nah, caranya gimana? Seperti Caranya gimana? kamu mengasihi dirimu sendiri. Lulus dulu kita mengasihi diri kita biar kita Di paham mana cara itu mengasihi tertulis? orang lain. Di mana itu tertulis? Di mana itu tertulis? Itulah makna yang tersirat. Waduh, itulah dalam makna ayat tersirat firman sekarang Tuhan. teman-teman. Loh. Itu nama. Sekarang Makanya kita Kak, tanya, tunggu Kak, kasih tahu nggak? dua- Kakak dengar Kak. kasih Kak orang dengar tuamu dulu, seperti- diam ya. Dengar ya. Teman-teman tolong ini jangan ditiru ya. Islam jangan ditiru orang ini. Islam jangan nggak tahu diri. Umat Islam kalau nggak ngerti apa-apa, jangan berani-beraninya menjelaskan. Kalian kalau umat Islam, kita itu diperintahkan barang siapa yang menafsir Al-Quran seenak udelnya itu finnar. Jangan kayak kakak ini ya, biarlah Kristen seperti ini aja, nggak apa-apa. Mereka tuh nggak punya kaidah menjelaskan karena mereka suka bapak moyangnya. Pertanyaan saya tuh dari tadi adalah bagaimana cara mengasihi diri sendiri menurut Yesus? Itu yang saya tanya. Bagaimana? Ini menceritakan tentang cara loh, metode. Cara
saya minta penjelasan tentang ini loh cara mengasihi diri sendiri. Kenapa saya bertanya begitu? Karena kalian diperintahkan mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kalian sendiri. Ini Rifa. Yang saya diam dulu lah. Yang saya tanya, bagaimana cara mengasihi diri sendiri menurut Yesus? Kenapa Yesus mengajarkan kalian bunuh diri? Yesus mengajarkan kalian menyakiti diri sendiri. Satu, Yesus sendiri melakukan bunuh diri, menyiksa diri demi kalian. Kedua, diam dulu. Aduh, ini orang ngerti apa-apa kok malah salah-salah. Diam dulu. Yang kedua, Yesus menyerahkan nyawanya, artinya dia rela dimatikan. Itu namanya bundir. Diam dulu, nanti dijelasin. Birahi kali ini. Yang kedua, Yesus mengajarkan kalian pikul salib. Pikul salib bahkan dalam 1 Petrus pasal kedua nomor 18 dan 19. Hamba-hamba, tunduklah kepada majikan yang bukan hanya baik tapi juga bengis. Karena kasih karunia Tuhanlah kalau kalian menderita. Tuhan kalian itu katakan semakin kalian menderita semakin kasihlah Tuhan kalian. Maka ketika kalian bilang kalian diajarkan mengasihi diri orang lain seperti mengasihi diri kalian, berarti kalian mau nyiksa orang lain seperti menyiksa diri kalian. Kalau di Islam jelas bagaimana cara mengasihi diri sendiri. Bahkan Imam Syafi'i mengajarkan cukup zalim seseorang itu ketika dia berdiri di hadapan orang yang tidak pernah menghargainya. Ini cara mengasihi diri sendiri. Tidak boleh kami menzolimi diri sendiri. Kalau ada perempuan yang menikah dengan laki-laki yang tidak dinafkahi, maka perempuan itu boleh minta keluar dari rumah tangganya. Bahkan kami diwajibkan berperang kalau kami diperangi. Bahkan kami boleh balas setimpal kalau kami mampu membalas secara setimpal, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalian mengatakan bahwa ajaran kasih itu mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kalian. Tunjukkan sama aku depan bola mataku ini ayat tertulis dalam kitab kalian, tutorial mengasihi diri sendiri dalam agama kalian. Tunjukin. Udah, saya jawab boleh? Silakan, tunjukin ayatnya. Tunjukin ayatnya cara mengasihi diri sendiri menurut Yesus. Kalau enggak aku yang ngajarin kalian, kalau nggak ngerti kalian. Udah aku bilang memang aku cocok jadi pendeta kalian. Kalian menipu, cepat jawab. Jangan dimut, oke? Nah, dibilang oleh Yesus, kasihilah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana cara mengasihi diri sendiri? Kan pertanyaannya begitu. Ya, di dalam Alkitab dijelaskan bahwa diri kita ini adalah bait suci Tuhan. Ya, bait suci Tuhan. Artinya apa? Kita harus merawatnya dengan baik-baiknya, menguduskan. Bawa ayat, bawa ayat, bawa ayat, bawa ayat, bawa ayat. Ya Allah, saya ada, cari aja di Google. Bawa ayat. Ya Allah, tunggu. Ya Allah, ya Allah. Tuhan kau Google Yesus dulu. Kak. Bawa ayat. Kok minta tolong sama Tuhanku, mentang-mentang Tuhanku yang membangkitkan Tuhanmu loh. Astagfirullah. Tunggu. Cepat bawa ayat. Kalian mau bawa ayat. Nah, tadi ngomong sembarangan kalian. Nih, aku kasih kalian materi. Nah, diam dulu, bawa ayat ke sini. Ini ayatnya. Kalian ngomong sembarangan aja. Ini ayatnya. Mana? 1 Korintus 6 ayat 19. Baca. Bacalah. Tubuhmu itu adalah bait Allah. Ya kan? Baca. Bacalah. Kok dia pula yang nyuruh aku baca? Kok jijik baca kitab sendiri, ini aneh. Baca kitab kakak itu nggak ada pahalanya buat aku, malah berdosaku. Ya Allah, supaya kau lihat buktinya ada di Alkitab. Kau minta ayat, bacalah. Ya dia yang menjelaskan, aku pula disuruhnya baca. Jangan alergi kali lah. Nggak ada kaitannya dengan alergi. Kau yang mau menjelaskan kak, kau yang baca. Aduh, oten. Nah kalau kau udah diam, makanya aku bilang ya udah kau diam biar aku yang jelaskan. Ribet kali pun. Bilanglah dari tadi kalau kau nggak mampu menjelaskan. Nih aku tunjukkan kau. Kau tengok mesia.org nih, situs yang aku buat nih. Belajar kau sama aku kayak gini cara diskusi itu. Kau tengok ini, penulisnya manis kayak gini orangnya nih ya. Kau tengok nih pakai kacamata dia. Kau tengok itu, kurang manis apa itu perempuan itu. Kau tengok, kau lihat ini penulisnya siapa ini ya. Tahu kau siapa penulisnya? Nih kau tengok kak. Ini penulisnya adalah Uni Rifa. Apa moto Uni Rifa? Uni adalah uni yang takkan berubah menjadi ubi. Diam kau dulu. Cara mengasihi Diam dulu. Dari tadi dia suruh awak baca. Kakak suruh aku baca dari tadi. Udah diam biar aku yang baca. Dia nyuruh awak membaca kok. sendiri Kak, aja. lihat ini. Inilah ajaran kalian, agama kasih atau agama kasihan. Percaya, Rifa. Kau tadi suruh aku baca. Tadi aku suruh kau menjelaskan, kau suruh aku yang baca. Itu aja yang baca. Agak gila-gila longor kakak ini loh. Karena kau nggak
nggak bisa dipercaya, Rifa. Perempuan ini yang baca atau kakak? Aku. Ya udah Aku baca. yang Baca. Oke. 1 Korintus 6 ayat 19. Kau kan tanya di mana ayatnya, ya? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan kamu bukan milik kamu sendiri. Nih ada sini bait Allah, bait Roh Kudus. Jadi harus kita rawat sebaik-baiknya. Woi, perintahnya mana dari Yesus? Jagalah badanmu, ceboklah kalian tiap hari 5 kali sehari, bersih-bersihlah bulu ketek kalian, cabutin. Mana? Makjang. Remas badan kalian adalah bait Allah. Apa ini? 1 Korintus 6 ayat 19 itu ayatnya. Bacakan ayatnya. Bacakan kemudian jelaskan apa kaitannya. Kalau aku tanya dulu, kalian ini bait Tuhan. Iya. Tuhan bersarang di badan kalian. Tubuh kami ini adalah bait Tuhan. Tuhan berarti Tuhan ada di dalam badan kalian. Dikuduskan. Ya, Berarti suci. ya disucikan. Kenapa kau makan babi? Kenapa kau makan babi? Kenapa kau makan babi? Kenapa? Loh, bahkan Yesus berkata jangan memberikan barang kudus kepada anjing dan babi. Kau masukkan anjing babi ke mulutmu. Kau bilang kau kudus. Nggak tahu malu kalian oten. Kalian NPD ya. Ketika Yesus mengatakan jangan berikan barang kudus kepada anjing dan babi, kalian malah memasukkan anjing dan babi ke mulut kalian, lalu kalian ngaku-ngaku kudus. Nggak tahu malu. Yang kutanya itu adalah bagaimana cara kalian mengasihi diri kalian. Contoh, kalau kami umat Islam diajarkan tutorialnya apa ajaran Nabi Muhammad tentang cara mengasihi diri sendiri. Kalau kalian diperangi, perang balik. Dan kalau ada si Iqbal sama Bang Teku ini, dia punya istri. Kalau ada yang tampar bininya, disentilnya penampar itu, ditonjok nyampe babak belur, itu dia punya harga diri itu. Diizinkan dia. Makanya aku bilang, di agama kau jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Betul? Kasihilah musuhmu. Kutanya dulu, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Betul? Kasihilah musuhmu. Kutanya dulu, berarti kau mau menghilangkan ayat itu, jangan melawan orang yang jahat kepadamu itu. Waduh, dihilangkan ayat itu. Kasihilah musuhmu. Iya, yang ayat itu kau hilangi itu. Jangan melawan orang yang jahat. Saya tanya, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Itu betul nggak ayat itu ada? Kasihilah Saya musuhmu. iya. Kau mengasihi nggak musuh-musuh kau? Memang tidak mudah. Saya tanya, kok tidak mudah? Kau ini memang munafik loh, Kak. Itu Kau yang lah. bilang itu ajaranmu. Kutanya, dalam kitabmu diperintahkan mengasihi musuh, betul? Betul, itulah pikul salibnya. Oke. Kau suruh pikul salib. Boleh nggak kau melawan orang yang jahat kepadamu? Membela diri wajib. Coba tunjukkan wajib membela diri dalam kitabmu. Loh. Kita Nambah-nambahi kitab kau. Tidak ada dalam kitab kau wajib membela diri. Nambah-nambahi kitab kau. Mengasihi diri. Kau tunjukkan sama aku kau wajib membela diri. Coba kau jelaskan sama aku ayat. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Boleh nggak kau melawan orang jahat sama kau? Boleh nggak kau melawan orang yang jahat kepada kau? Woi, jangan kau bodoh-bodohi kami umat Islam. Kutanya sekali lagi, boleh nggak kalian Kristen melawan orang yang jahat kepada kalian? Jawab. Kristen di bawah yang punya harga diri naik ke atas. Bisa nggak kalian, boleh nggak kalian di agama kalian melawan orang yang jahat kepada kalian? Jawab. Membela diri wajib. Tunjukkan ayatnya. Karena mengasihi tubuh. Tunjukkan ayatnya. Nipu. Nih kau tunjukkan sama kau kayak gini kalau diskusi itu bawa ayat. Ya, kalian memang Lukas pasal 6 nomor 30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Kalau rumah kau diambil orang, boleh nggak kau ambil lagi? Ya boleh lah, otakku masih Berarti jalan. ayat ini tidak berguna ya. Berarti ayat ini nggak sejalan dengan otak kau yang jalan ya. Betul sekali, sepakat aku dengan kau. Memang ini nggak jalan saja. Ayat ini Ayat Lukas mana? 6:30. Lukas pasal 6. Saya baca. Lukas pasal 6 nomor 30. Silakan. Lukas 6 ayat 30. Jangan kau sosok menerjemahkan tapi nggak paham. Udah kau baca aja udah. Oke, biar saya jelaskan ke kamu. Saya yang punya. Ya, baca dulu baru kau jelaskan. Iya. Saya buka dulu 1 Korintus 6 ayat berapa?
Ulangi dulu, ayat 20 kan? Lukas pasal 63. Oi, Mak Jang. Ya, Lukas 30. pasal ke-6 nomor 30. Maklum lah Ripa udah umur 48 saya. Aku udah ada sebelum Abraham ada nih. Masih kuat aku nih, ha. Iya, ya kau kan hebat Ripa. Aku juga nggak minta sesuatu. Udahlah, kalian kan anak Tuhan. Aku kan ada setan di lubang hidungku. Masa takut Tuhan yang dalam badan kalian menghadapi setan dalam lubang hidungku? Udahlah, gak banyak cerita. Lanjut. Kau nggak merasa ada setan di Jangan hidungmu? kemana-mana. Memang ada setan dalam lubang hidungku, tapi ku lepei, ku ludahi setan dalam lubang hidungku, pijak-pijak kepala setan dalam lubang hidungku. Sementara kalian, Tuhan kalian berserak dalam lubang hidung kalian. Udah jawab. Banyak kali ceritanya. 30. Aku kan buka kitab dulu. Jangan Lukas cepat-cepat. pasal 6:30 baca. Cepat-cepat emangnya aku. Gila tetap. Ya udah diam dulu, jangan banyak cerita. Udah. Buat kalian Kristen-Kristen yang punya harga diri, aku cuma satu pertanyaanku. Boleh nggak kalian melawan orang yang jahat kepada kalian? Itu aja. Nggak susah. Gak usah banyak kali lah dongeng kalian itu. Mentang-mentang Paulus pernah ngajarkan dongeng. Ajaran kalian itu bukan ajaran kasih. Oke, aku lupa. Ajaran kalian itu memang ajaran kasih. Kasih kepada para penjahat, tapi ajaran kasihan buat korban-korban kejahatan. Karena tidak diajarkan melawan di agama kalian. Itu ajaran kalian. Baca cepet. Mana ini? Nyanyilah aku dulu 2 album lah. Ada setan Ripa, di hidungku. ada 1 Korintus 6 ayat 30 Ripa. Hantu belau telingamu, kemasukan monyet apa kemasukan ayam? Kayaknya kemasukan kulkas telingamu. Ku bilang Lukas. Memang pantas Oh, Kristen Lukas. kakak ini. Lukas 6 ayat 30. Dia yang bawa 1 Korintus, aku bawa Lukas. Kau yang ngomong aja dari tadi. Aku mau nyanyi ini, diam ke dulu, aku mau nyanyi dulu. Nyanyilah, Tadi nyanyi. dia tadi. Nyanyi aku dulu. Perempuan jalang itu lubang dalam, perempuan asing itu lubang sempit. Itulah jenis-jenis lubang ada di dalam. Aku bikin musiknya Ripa. Aku nyanyi dulu, Kak. Duet kita. Aduh, ya udah duet kita. Lubang dalam perempuan jalang, sumur sempit perempuan asing. Kak, kalau janda apa, Kak? Lubang dalam atau lubang sempit, Kak? Terserah kau lah, suka-suka kita lah. Dalam Amsal pasal 27, Kak, kalau perempuan jalang lubangnya dalam. Kalau perempuan asing sumurnya sempit. Kalau janda kayak aku nih kira-kira dalam atau sempit, Kak? Oh, gitu ya. Berarti Iya, di kitab Kakak. Raja Salomo dulu diukur-ukurnya kali ya. Ih, emang nggak ada lah kelakuan. Raja Salomo Ada. itu Iya nih. garis kali dalam Ini nih. Iya. Apa dalam- jangan takutnya aku dijengkali pakai tangan, Kak? Makanya dia tahu mana dalam mana sempit. Bisa jadi Iya ya. Raja Salomo begitu Yang kerjanya. anehnya lagi ya kan, Kak, di bilangan pas ini, Kak, yang lucu, Kak. Di bilangan pasal 31 ya kan, Kak. Kata Tuhan Kakak, kalau ada perempuan yang sudah bersetubuh dengan lakinya, bunuh. Kalau dia masih perawan, ambillah untuk kalian. Pertanyaanku, kayak mana cara mengukur dia masih perawan atau enggak, Kak? Dibuka kayak gini ya, Kak ya. Jadi buka satu-satu. Enggak perawan, bunuh. Tuhan Ripa, tunggu dulu, itu si Raja Tuhan yang Salomo. suruh, bukan Raja Tuhan Salomo Kak. itu deh. Bukan, Tuhan itu Kakak dari yang Raja suruh. Salomo deh. Yosua. Bukan dari Raja Tuhan. Salomo. Yosua itu bilangan 31 kok. Nih, aku tunjuk nih. Nih aku tunjukkan ya, bilangan 31 nih. Amsal deh, penulis Amsal ketik. Itu Amsal yang lubang dalam lubang sempit. Ini tentang perawan yang tidak perawan. Aku nanya kayak mana cara ngukurnya, kayak mana perawan. Kita lagi ngomongin Amsal. Kau yang aku lagi nyanyi, kau ikut-ikut nyanyi. Ayat aja belum kau baca ke tadi. Sama kau, karena kau Ya baca dulu kitabmu. Aku lagi nyanyi ikut pula. Aku nggak ada tanggung jawab menjelaskan. Cuk lah. Ya kau lah Lukas 6:30 tadi. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Nah, kalau ada yang mengambil suami kakak, boleh nggak diambil lagi? Ya, pakai otak lah Ripa. Kau Wah, berarti ajaran ini nggak pakai otak. Dasar ajaran nggak pakai otak, ajaran ini emang nih. Dasar gak ada otak ini ajaran. Yang nyuruh nih nggak ada otak.
Bener kan kak? Yang nyuruh ini nggak ada otak kan kak? Aku tanya sama kamu, wajar nggak suami diminta? Ku tanya. Memang nggak wajar, emang nggak ada otak yang nyuruh-nyuruh ini loh. Nggak ada otak dia ya kak ya, disuruh-suruhnya jangan mengambil. Kan bilang di sini, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Meminta apa dulu? Masa ada yang meminta suami? Lah kalau ada kayak mana? Loh, yang kak yang meminta suami orang memang nggak ada otak. Masalahnya kan memang orang nggak ada otak, kerjaannya ngambil-ngambil punya orang. Yang kutanya itu kakak yang merasa punya otak. Kalau kakak bini lakinya diambil, boleh nggak kakak mengambil kembali? Iya. Loh, ajaran ini untuk siapa? Ajaran Lukas 6:30 ini untuk siapa? Dede, tidak mungkin orang meminta suami. Ajaran Lukas, loh, kok nggak mungkin? Bisa aja. Justru kalau aku misalkannya aku nanti punya laki ganteng, ada yang minta sama aku kasih. Sekarang aku tanya dulu. Di kamu Kalau bisa, di Kristen nggak bisa satu seumur Kak, hidup. tidak ada orang yang mengatakan mengambil bini orang itu adalah perbuatan baik. Faktanya pelakor banyak. Yang kutanya, nggak bisa satu Kak, seumur hidup. yang kutanya itu kalau laki kau yang diminta, kau berani nggak meminta kembali sesuai ayat ini? Itu pertanyaanku. Karena kita bicarain Alkitab, maka dasarnya Di Lukas adalah 6:3. Alkitab. Di Alkitab Lukas 6, mengajarkan iya. satu Dia itu seumur apa? hidup. Jadi nggak mungkin minta suami karena udah jelas-jelas satu seumur hidup. Kok nggak mungkin pula ada orang minta suami orang? Pelakor aja ada loh. Loh, pelakor itu nggak ada? Emang nggak ada pelakor? Nggak ada. Oh, nggak ada pelakor yang agama Kristen. Oh, nggak ada pelakor agama Kristen ya? Di Alkitab Oh. nggak ada, bukan orang Kristen. Saya bilang, bagaimana ajaran Yesus kepada orang yang suaminya diambil? Boleh nggak minta kembali suaminya? Loh, kan aku bilang ajaran Yesus adalah meminta satu kali Inilah aku seumur bilang hidup. kakak itu memang botol maksimal, nauzubillahi min zalik, Kak. Yang kutanya itu kalian yang lakinya diambil, boleh nggak kalian minta kembali? Kok kau bilang tentang nggak ada di kitab kami mengajarkan ngambil laki orang? Inilah kalian nggak ngerti. Yang kutanya itu ajaran di kitabmu Lukas 6:30. Jangan mengambil kembali apa yang sudah diambil dari kau. Kalau laki kau diambil pelakor, boleh nggak kau ambil kembali? Itu pertanyaanku. Itu yang kutanya. Di dalam kitab kau dilarang mengambil kembali apa yang sudah diambil dari kau. Seandainya ada yang ngambil motor kau, boleh nggak kau ambil lagi? Nggak boleh kata Tuhan kau. Kau bilang itu nggak ada otak itu. Kau kan punya otak, pasti kau ambil kembali. Makanya aku bilang ajaran ini ajaran nggak pakai otak. Karena apa? Nggak masuk di otak, nggak ngotak ajaran ini. Kau sendiri mengakui itu. Tidak ada, dikasih cuma sekali seumur Yang hidup. saya tanya itu adalah pertanyaannya, ketika Tuhanmu mengajarkan jangan mengambil kembali yang diambil darimu, ajarannya itu, boleh nggak kau mengambil kembali kalau mobil kau diambil orang? Iyalah, ini itu kan milikku. Boleh berarti? Oh, berarti nggak, memang nggak berlaku kitabnya ini, Iqbal. Nggak ada manfaatnya Bible ini ternyata. Aku deh, tapi begini ya. Aku tanya sekali lagi, dalam kitab Lukas pasal 6:30 itu apa bunyinya? Oke, aku jawab. Kasih tuh waktu saya menjawab. Kau jawab, kau bacakan. Aku jawab sekarang. Satu, dengar. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Lukas pasal 6 ayat 30. Akal budi, akal garis bawahi. Dengan Yang segenap saya tanya, akal oke, budimu. oke, siap, mantap. Akal Oke, budi. oke, Otak berarti, pakai katanya, oke, otakmu pakai oke, katanya. oke, nggak apa-apa. Berarti menurut kakak, kalau kita diambil punya kakak diambil, maka menurut kakak kita ini adalah orang yang berotak dan berakal kalau kita ambil kembali. Loh, karena udah dibilang dasarnya adalah pakai otakmu. Pakai Saya tanya sekali lagi ya. Kalau ada orang mengambil barang kakak, lalu kakak merebutnya kembali, itu adalah kakak berakal namanya. Iya dong. Maka dengan ini kakak menyatakan orang yang mengajarkan jangan mengambil kembali apa yang diambil daripadamu itu adalah orang yang tidak berotak. Makasih ya kak ya. Yesus memang tidak berotak. Ke situ. Jangan kau kesenangan salah kau. Nggak ke situ. Lukas 6:30, jangan mengambil kembali apa yang telah diambil darimu. Kata kakak, kita pakai otak, ambil aja kata kakak. Berarti kakak mengingkari ajaran Yesus dan mengakui ajaran Yesus ajaran nggak ngotak. Ajaran kakak yang lebih ngotak, yaitu apa? Membalas ajaran kami Islam. Ajaran kami masuk akal. Boleh kami mengambil kembali apa yang telah dirampas dari kami. Ini baru ajaran masuk akal. Ajaran Yesus ternyata tidak ngotak. Udah capek aku ngomong sama kakak. Terima kasih kejujuran kakak. Artinya. Ketika kau Kak, udah gini aja. Kak, aku mau ganti pemain. Apalah ini? Kau pula ya. Siapa yang bilang? Yang bilang begitu siapa? Terima. Yang bilang gitu siapa? Memang begitulah kasih yang sejati. Siapa yang ngajarin begitu? Karena memang iya Siapa yang ngajarin begitu? Alkitab.
Karena Mana? begini, Di mana di Alkitab tertulis kalau gitu? di perjanjian lama itu adalah Maaf teman-teman, aku nggak bisa lama-lama membiarkan perempuan ini menistakan dirinya ya. Nampak kali kehinaan kalian depan kami ya, serius. Kalian mengakui ajaran Tuhan, kalian nggak ngotak. Makasih ya. Kata dia kayak gini, pakai otak lah sedikit katanya. Masa kau mau aja lakimu diambil, mobilmu diambil. Artinya kalian akui ajaran Tuhan kalian tuh nggak punya otak, nggak ada otak. Parah kalian ini. Assalamualaikum. Kenapa saya dikasih naik? Minta naik abang. Waduh. Memang betul ternyata Al-Quran katakan ya. Al-Quran sudah menjelaskan memang kalian itu adalah orang-orang yang nggak ngotak kalian itu. Masa ajaran Tuhannya dibilang nggak ngotak? Kalian yang bilang kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Ditanya cara mengasihi diri sendiri, tuh makan tuh Lukas 6:30. Halo, Saya Silakan. mau menanggapi Mbak. Ya, mau menanggapi yang itu tadi Lukas Yang mana? 6:30. silakan. Yang barusan dibahas Mbak. Ya. Silakan. Yang dimaksud di situ Mbak, itu artinya permintaan dengan pemberian itu yang wajar-wajar Mbak, bukan Di dalam mana arti tertulis? minta Di mana suami, tertulis di situ minta yang rumah. wajar-wajar? Di mana tertulisnya yang wajar-wajar? Jadi begini Mbak, konteksnya sama Di dengan mana Al-Quran tertulis itu. yang wajar-wajar? Jangan bawa Al-Quran saya, Begini, kitab Mbak, kau begini, yang Mbak. bermasalah, Enggak, Al-Quranku nggak ada enggak. masalah. Saya Tanya sama cuma- kau, jangan kau tipu kami umat Islam. Kau boleh nipu gerejamu sana. Umat Islam yang kau tipu ini nggak bisa, nggak mempan. Warga negara Indonesia itu Ya. punya undang-undangnya mencerdaskan anak bangsa, memerangi kebodohan. Orang penipu harus kami perangi. Kami tanya sekali lagi, di mana Ya, tertulis sama dalam juga. kitab kau? Diam juga. kau, Sama turun juga kau. begini, Mbak. Alah banyak cerita kau. Penipu kalian itu semua. Yang kutanya apa, yang kalian jawab entah apa-apa aja. Mana tertulis yang wajar-wajar di situ? Menambah-nambai firman Tuhan kalian. Jangan kalian hinalah Tuhan kalian depanku. Nggak sudi aku kalian menghujat Tuhan kalian. Kalian bilang ajaran Tuhan kalian nggak ngotak. Hantu belau memang kalian itu. Dari tadi muak kali kami melihat kalian membodoh-bodohi manusia loh. Yang ditanya apa, jawabannya apa? Tunjukin di kitab kalian. Mana tertulis bahwa itu begitu, begini. Mana? Ya, Barmen. Yuk. Agamanya apa? Nasrani. Ya, silakan. Lukas 6:30. Silakan Anda jelaskan Lukas 6:30 menggunakan data dan fakta. Saya sih ini ya, masalah diambil tadi ya, diambil orang penjahat ya. Kalau namanya penjahat ngapain lagi diambil? Berarti kalau binimu diambil orang nggak bisa kau ambil lagi binimu. Artinya bini saya selingkuh dong. Anak kau diambil orang, berarti anak kau selingkuh. Kalau rumah kau diambil orang, rumah kau selingkuh. Diambil Bukan. orang rumah kau, boleh nggak kau mengambil kembali? Bukan. Diambil motor kau, boleh nggak kau mengambil kembali? Diambil bini kau, oh karena bini kau selingkuh karena dia bohong, oke lah. Rumah kau, anak kau, mama kau, bapak kau diambil, nggak boleh ambil lagi. Bukan begitu. Loh kok bukan? Nih, Kalau kau diambil- baca, kalau- kau baca ayatnya. Kau dengar, kau baca ayat ini. Jangan kamu aja yang ngomong. Ya memang aku Dengar yang berhak dulu. ngomong kok di sini, ini komal Islam kok. Aku cuma bertanya aja, kalian iya. nggak. Tugas kalian tuh menjawab apa yang dikatakan Yesus yang diambil itu. Coba apa? Ada nggak kriterianya? Ada nggak Kalau batasannya? diambil yang sedang bermasalah ya nggak apa-apa, ambil aja. Mana datanya? Yang diambil itu yang Nggak perlu bermasalah. pakai data, pakai Oh, logika aja. congor logika. Berarti ajaran kau nggak masuk logika. Bukan. Loh, kalau kau bawa logikamu berarti kau menjengkali firman Tuhan kau yang di situ Bukan tidak ada tambahan menjengkali. katanya. Loh, sekarang Bukan kutanya, menjengkali. kalau seandainya rumah kau diambil, masuk akal nggak kau diam saja? Enggak. Oke, kita baca teman-teman ya. Kita Baca baca ayat kitabnya orang Kristen ini ya. Makanya aku bilang, memang kalian tuh ketampar sama kitab kalian. Kau buka Tampar kitab aja. kau, memang ketampar kalian. Nih, ya. Kau baca kitab kau. Nih, tunjukkan sama aku nih. Kau jelaskan ini. Mana? Apa tuh? Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Ada nggak batasan apa yang diminta di sini? Enggak ada. Kalau ada yang minta bini kau kasih. Akal kau di mana sih? Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Ada nggak batasan apa yang diminta itu, apa yang tidak diminta? Ada nggak? Pemahamannya nggak seperti itu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Ya, Ada kalau nggak men- batasannya? Kalau ada kalau orang minta bini kau kasih. Kalau kita punya kasih. Perintahnya, oh berarti kau kasih binimu sama orang kau diminta.
bukan bini juga. Loh, Kita- berilah kepada Kita- setiap dengar orang dulu. yang meminta kepadamu. Kalau ada yang minta Minta binimu ini. kau kasih. Dengar dulu, kita ini Sekali lagi, diciptakan berakal budi. berilah. Berarti ini agama kau nggak bisa dimasukin ke akal ini. Agama nggak mengotak ini. Di sini perintahnya adalah berilah kepada setiap orang. Ini ada loh setiap orang. Kau tahu nggak orang ini merujuk kepada orang jahat, orang baik. Kalau ada orang jahat minta bini kau kasih nggak? Berilah kepada setiap orang. Nggak ada di sini orang baik. Kalau orang baik nggak mungkin minta bini orang. Di sini berilah kepada setiap orang, termasuk orang jahat. Kalau di sini tertulisnya berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Kalau ada yang minta bini kau kasih nggak? Itu pemahamannya seperti ini ya. Saya tanya, kalau ada orang yang meminta binimu kau kasih nggak? Ya nggak Kalau juga ada yang minta binimu kau kasih nggak? nggak ada juga yang meminta. Kalau ada, Nggak ada yang meminta. kalau ada, Nggak ada yang minta. kalau ada. Nggak ada. Nggak mampu kau menjawab mencret. Sayangnya nggak Dan ada. janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Iya, Kalau sayangnya anakmu nggak ada diambil, yang boleh minta. nggak minta lagi? Sayangnya nggak ada Inilah yang minta. kalian Kristen, karena memang nggak ada yang mau sama bini kau. Yang kutanya kalau kau menghadapi peristiwa, kutanya dulu karena bini kau nggak ada yang mau. Kalau Ya? ada ular di situ udah digigit kau. Kan bini kau bilang nggak ada yang mau tadi. Kau yang bilang kok. Ya. Kan bini kau nggak ada yang mau sama bini kau. Jangan Cuman kau aja yang berandai-andai mau. kalau dong. Loh. Jangan berandai-andai kalau. Oke, kalau lah. Ini adalah solusi dalam permasalahan. Permasalahannya adalah kalau seandainya apa yang punya kita diminta orang, kata Yesus, berilah kepada orang tersebut. Kutanya sama kau, kalau bini kau diminta sama orang, kau kasih nggak? Itu pengertiannya begini. Dengar kawan-kawan, ajaran Yesus Kalau nggak kita ngotak. berkelimpahan. bukan Kalau harus kau juga. diminta binimu sama orang, kau kasih nggak? Enggak. Enggak, berarti kau telah melanggar ajaran Yesus. Karena kata Melanggar. Yesus, dengar firman, diam. Karena kata Yesus, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Inilah aku bilang ajaran Kristen nggak ngotak. Itu ya. Itu teman-teman. Mereka ini sok-sok mau menjelaskan kitab sucinya yang tertulisnya eksplisit begitu loh. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Ya kan? Pada akhirnya mereka membuktikan bahwa ajaran di kitab sucinya itu tidak ngotak, tidak masuk akal, tidak relevan. Kecuali ada tertulis di situ, berilah kepada orang yang meminta kepunyaanmu yang berlimpahan. Contoh, jelas di Islam contohnya, ya, kami diperintahkan bersedekah. Nggak ada ceritanya, jangan kalian mengambil kembali apa yang telah diambil dari kalian. Nggak ada kayak gitu. Ya, jadi kalau kalian siapapun yang minta bininya oten, kalau dia ikut ayat kitab sucinya, dia nggak akan nolak, dikasihnya. Bahkan ketika jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Kalau bininya kalian perkosa depan matanya, dia tidak akan melawan. Paling dia telepon Bang Teku sama Iqbal. Teku, tolong aku, biniku diperkodok, bantuinlah aku Teku. Iqbal, bantuin Iqbal. Aku nggak boleh ngelawan dia karena aku Kristen. Karena kan kalian berdua Islam, boleh melawan orang yang jahat kepada kalian. Bantuinlah biniku diperkodok. Itu kalian. Itu ajaran kalian loh. Makanya aku bilang, ajaran kalian itu tidak layak diimplementasikan dalam ranah sosial karena tidak masuk akal. Kayak mana seseorang yang bininya diminta, hartanya diminta, nggak boleh melawan? Itu yang menurut kalian ajaran kasih. Bagiku itu ajaran goblok, ajaran zolim. Bagiku, aku secara pribadi, nggak mungkin lah ada yang minta lakiku kasih ku gak. Oh, ku bakar mukanya lakiku mau dimintanya. Anakku mau dimintanya aku kasih. Ku kuliti kau. Rumahku mau dimintanya aku kasih. Kau. Sini kau. Sini kau. Jangankan laki dan rumahku, hah? Barang-barangku yang cuman kecil harganya kalau diambil dariku, ku cabuti alismu. Ya. Ini kami umat Islam nih, wajib kami mempertahankan apa yang telah Allah berikan kepada kami. Harga diri kami itu wajib kami tinggikan. Ini kami Islam bro. Jadi kalau ada laki-laki muslim yang bininya ditampar dikasih, sayang, kenapa sayang? Ditampar adek bang. Kasihlah pipi sayang yang sebelah lagi. Kan Yesus ajarkan begitu. Itu laki-laki begitu, suruh ganti celana dalamnya warna pink. Gak ada begitu dalam Islam. Di dalam Islam, kalau ada istrinya ditampar, kau tahu kisah dalam waktu zaman Nabi Muhammad. Orang Islam perempuan diganggu sama orang Yahudi. Siapa yang turun tangan kau pikir? Babak belur di hadapan umat Islam. Gitu kami umat Islam. Giliran kalian, anak kalian diperkodok, berdoalah untuk mereka. Iya bapak, mereka nggak tahu yang mereka lakukan. Cepat nembak, cepat nembak. Aduh cepatlah gantian woi.
Itu kalian. Berdoa kalian untuk orang yang memperkodok bini dan anak kalian. Itu ajaran Tuhan kalian. Berdoalah untuk orang yang jahat kepadamu, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Itu ayat di kitab kalian. Baca kitab kalian itu baik-baik. Apa yang mau kalian tafsirkan? Gak ada tertulis begitu di situ. Kalian pikir kami ini botol apa? Kalian pikir kami gak bisa bahasa Indonesia? Hei, 9 nilaiku bahasa Indonesia loh. Nggak tahu kau? Aku adalah murid kesayangan guruku Bu Yen. Bahasa Indonesia aku nilainya tinggi. Aku hafal itu majas totem pro parte itu. Tahu aku itu. Apa itu yang disebut dengan ini? SPOK itu. Kalian pula mau ngebodoh-bodohi aku pakai terjemahan bahasa Indonesia. Tertulisnya begitu. Jangan mengambil kembali apa yang telah diambil darimu. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Kitab kalian terjemahan pun mau kalian tafsir depan kami. Sola skriptura lo, percaya kepada kitab suci. Ditanya bagaimana cara mengasihi diri sendiri, nggak mampu kalian tunjukkan. Kalian disuruh pikul salib. Diskusi itu dengan pengetahuan, bukan dengan monyontologi. Monyontologi kalian bawa ke kami. Kami ini umat Islam, bos. Nah aja kalian mau merusak peradaban. Udah turun kau Barman. Tahu apa-apa kau. Apa yang mau kau jelaskan, Bang? Ya, di mana Mbak Uni bahwa di situ menjelaskan sampai minta suami? Di situ tertulis, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Saya tanya, kalau suamimu diminta, kalau istri kau diminta, kau kasih? Ya yang wajar lah permintaannya. Mana yang di situ tertulis yang wajar? Mana di situ tertulis yang wajar? Mana yang wajar tertulis? Ya, belum ada sejarahnya. Saya aku tanya dengar di itu. dalam kitabmu, di dalam kitabmu itu nggak ada sejarah kau bawa. Ini sejarah kitab kau. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Tolong kau tunjukkan penjelasannya di ayat lain bahwa yang diminta itu yang wajar. Kalau Mana? ada begini Mbak Uni, kalau ada yang meminta itu Mbak, nggak ada pelakor. Sekali Mbak. lagi Nggak ada sekali lagi saya tanya, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Mana di sini, di mana di ayat mana, di teks mana tertulis bahwa yang diminta itu adalah yang wajar? Di mana? Tidak bisa Anda narasikan seperti itu Mbak. Di mana tertulisnya? Di kitab, tafsir kitab, Ya. catatan Bapak Gereja, catatan diari Bapak Pendeta, tulisan para scholar, di mana Gini, tertulis maksud yang Gini, Mbak. tidak boleh diambil kembali itu yang diberikan itu Ya, adalah gini, yang Mbak. wajar. Kitab Saya kita tanya menjelaskan sekali segala lagi. sesuatu itu bukan. Diam. Saya tanya, kau bawa doktrin kau di sini, kau pikir mempan. Di mana tertulis bahwa berilah kepada setiap orang yang meminta yang wajar kepadamu? Di mana itu? Oke. Boleh saya tanya cara membuat tahu di Quranmu? Saya Boleh tanya cara sekali membuat tahu lagi. di Quranmu? Ada caranya Nah, di ini dalam Al-Quran. pertanyaan sama. Ada di Al-Quran. Ini ku jawab pakai Al-Qurannya cara membuat Nah, tahu coba ya. cara Oke. membuat tahu gimana Nih. berdasarkan Quran. Ya. Nih, ya. Kau nggak tahu kok Al-Quranku kayak mana ya? Ya, Quran itu menjawab seputar Iya, agama diam Islam. dulu kau, diam kau dulu. Kau udah lari, kau takut menjawab tadi. Kau baca dalam Al-Quran ini ya. Nih, kau pengen tahu cara membuat tahu kan? Kau pengen Iya, tahu kan berdasarkan caranya? Quran. Ya, nih Al-Quran menjawab nih. Bukan Google, bukan berdasarkan Google. Mbak. Al-Quranku menjawab, botol. Oh, ini orang nih belum diapa-apain, Ya, dah oke. Google aja. Kau baca surah Al-Anbiya Oke. ayat 7. Kata Allah Subhanahu wa Oke. taala, kalau kau ingin buat tahu, kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu. Cara membuat tahu adalah kau tanya kepada orang yang tahu cara membuat tahu. Itu Al-Qur'anku jawab, sekarang kau ulangi kembali. Di mana tertulis di ayat ini, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Maksudnya adalah permintaan wajar. Jawab. Oke, dijelaskan nggak cara membuat tahu Mbak? Dijelaskan nggak? Nah itu. Saya ya sama, minta Mbak. kau. Oh kok kau samakan kitab kau? Di kitab kau itu kau yang menambah mengarang. Kami nggak pernah nambah-nambah.
Kau yang menambah barusan mengatakan bahwa permintaannya permintaan yang wajar. Kau yang mengarang bebas. Kami tidak pernah mentafsirkan Al-Quran kami sesuai dengan kehendak kami. Ketika kau bertanya pun ku jawab pakai Al-Quran secara tertulis. Nggak ada Ya, aku oke. karang-karang bebas. Yang kutanya Oke. itu ketika kau mengarang bebas barusan, kau baca Amsal pasal 3 nomor 5 nih. Nih, makanya aku bilang Oten itu kalian masuk neraka karena kalian nggak Mbak, paham kitab kalian, nggak jangan paham terlalu KBBI. panjang, jangan terlalu panjang. Oh, nggak Gantian ada dong kalau urusannya, kita itu ngomong, urusanku. Kau bukan diskusi sama aku, kau ku ajari, kau babak belur di sini karena kau menipu. Nah, itulah. Ya, kau tengok nih, kau baca kitab kau ini, kenapa kalian masuk neraka? Kalian nggak pernah baca kitab kalian. Amsal pasal begitulah 3 nomor 5. teman-teman. Kita Percayalah, nggak usah kau Muslim curhat, itu, nggak usah ya. kau curhat, nggak usah kau curhat. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tentang pernyataan kau, kalau permintaan itu yang boleh diberikan adalah permintaan yang wajar, itu pengertian kau atau pendapat Tuhan kau? Jawab. Berarti pertanyaan saya belum Ketika dijawab tadi, kau Mbak, ya. menjelaskan tadi bahwa yang diambil yang boleh diberikan adalah permintaan wajar, itu pengertian kau sendiri atau perkataan Tuhan kau? Sekarang Mbak buktikan. Yang di kau mana ada jelaskan pernah sama aku Mbak tadi, dengar, kitabku bukan kitab tata boga. Sekali lagi ku tanya ya. Ketika kau menjelaskan ayat dalam kitab sucimu, janganlah mengambil kembali apa yang diambil darimu. Maksudnya adalah apa yang diambil darimu yang wajar-wajar saja, itu pengertian kau sendiri atau perkataan Tuhanmu? Silakan jawab. Nipu-nipu kalian depan kami. Perempuan Minang nih bos, mau kau tipu? Nggak bisa, kau aja bisa kujual. Enak aja kau nipu-nipu kami orang Islam. Perempuan Minang pula yang mau kau tipu lagi. Aku boleh ketipu dengan laki-laki karena cinta. Sorry, tentang agama nggak ada ceritanya kalian bisa nipu aku. Kau jawab lagi. Di mana tertulis atau apakah yang kau sampaikan tadi bahwa yang dimaksud yang tidak boleh diambil kembali ketika barang itu diambil dari kita adalah permintaan yang wajar? Apakah itu pengertian kau sendiri atau penjelasan Tuhan kau? Jawab. Jawab. Kenapa saya dimute-mutekan ini? Ya. Saya bertanya Ya, sekali jadi lagi. gini, Mbak. Ketika kau menjelaskan, jangan mengambil kembali apa yang telah diambil darimu. Berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu. Oh, itu maksudnya yang wajar-wajar. Itu, penjelasan itu, pengertian kau sendiri atau penjelasan Tuhan kau? Kau udah kutunjukkan cara bikin tahu tadi di Al-Quran. Bertanya kepada orang yang lebih tahu cara membuat tahu. Sekarang kutanya balik. Ketika kau mengatakan bahwa di kitab itu artinya adalah jangan mengambil kembali atau berikanlah yang Nggak ada, wajar-wajar. Mbak. Nggak ada. Saya mau Turun bikin kau, tahu turun. ini. Kau bikin tahu, kau bikin sudah. Al-Quran ku bukan kitab tata boga, ya. Udah kutunjukkan caranya bikin tahu. Kau tanya sama orang yang tahu. Itulah kalian botol kalian. Udah aku bilang kalian Oten itu kalau nggak babak belur, kalau nggak malu kalian depan kami. Tapi kalian nggak punya malu emang, nggak ada rasa malu kalian. Halo, makin cantik aja Mbak Rifa. Nggak ada urusannya samamu. Hele, jangan emosian, tapi diskusi. Gak apa-apa lah Tuhan, kau gampang emosi kok. Aku ngikutin Yesus. Jangan emosian. Lah, aku ini ke Yesusan sekarang karena sering baca Bible. Semakin aku sering baca Bible, semakin sering emosi aku loh. Serius. Oh iya, Nah, sekarang aku tanya. Kita bahas tentang Tuhan Mokondo. Mau nggak kau bahas tentang tema gimana ini? tuh? Berarti modal pi doang. Berarti. Yes. Mari, Anjay, mau nggak enak kita bahas? banget tuh. Gimana? Nah, kita bahas ini. Gimana? Kau percaya nggak ada Tuhan yang Mokondo? Tuhan yang mana nih yang mencipta Nggak langit usah, dan bumi atau gelar jangan doang? kita bahas dulu siapakah Tuhan itu nanti. Percaya Iya, nggak kau ditanya ada dulu Tuhan yang yang mana. modalnya? Aku nanti kita tunjukkan. Kau Oke, percaya masuk. nggak Berarti kalau di sakti dunia kita. ini ada Tuhan yang Mokondo? Berarti kalau Tuhan ke dunia berarti Saya yang Yesus tanya, Kristus. kenapa kalian umat Kristen itu nggak Ya ngerti kan Yesus bahasa berarti Indonesia? kan Loh, Allah kan nggak kok bisa bawa-bawa apa Yesus? kan? Saya lagi nggak bawa-bawa Yesus. Janganlah kalian akui Jadi sendiri siapa? kalau Tuhan. Saya tanya, kau percaya nggak kalau di dunia ini ada Tuhan yang Mokondo? Percaya nggak? Kalau Tuhan Yesus nggak mungkin. Aku nggak ngebahas Tuhan kau dulu, nanti kita tunjukkan. Percaya Oke, nggak kau? oke, Ada oke. nggak di dunia ini Tuhan yang Mokondo? Kau percaya? Kalau POV Gini.
Anda ya boleh, silakan tunjukkan. Oke. Definisi kondo itu adalah orang yang modal kondo doang. Nah, sekarang aku tanya. Ya. Siapa nama-nama Tuhan yang punya kondo? Coba sebutkan nama-nama Tuhan yang punya kondo, coba. Nama-nama Tuhan berarti Yang Rob. punya kondo. Saya tanya, ada Tuhan yang disembah oleh satu agama yang punya kondo, siapa namanya? Yang kau tahu? Yang ku tahu nggak ada. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Atau Enggak. Yesus nggak punya kondo? Rob. Mereka. Yesus nggak berarti punya kondo. Oh, berarti Yesus yang Oh, diapain? Yesus nggak punya kondo. Aku cuma nanya, menurut pengetahuanmu di dunia ini, apakah ada Tuhan yang berkelamin? Nggak ada. Oh, berarti Yesus nggak punya kelamin. Oh, berarti ini subjeknya Yesus. Loh, kok berarti subjeknya Yesus? Yang kutanya kau yang bilang bahwa tidak ada Tuhan Itu yang punya ada. kelamin di dunia ini. Menurut Berarti, saya nggak ada. saya tanya, Yesus itu Tuhan bukan? Tuhan definisi apa Oke. nih? Saya tanya, Yesus itu Tuhan bukan? Tidak. Oh, Kalau yang pencipta langit tidak. dan bumi Ya udah, ya tidak. udah. Ya udah, Tuhanmu siapa? Allah, Bapa yang Maha Oh, Kuasa. Allah. Allah pencipta itu langit punya dan kelamin bumi. nggak? Allah itu punya kelamin? Tidak. Tidak bisa Oke, dilihat, tidak. bisa Mari kita dibaik. tunjukkan ya. Mari kita tunjukkan ya kalau Tuhannya punya kelamin atau tidak. Di mana? Iya, tenang kau. Sama Bunda Gembala kau dapat wawasan banyak. Tenang kau. Ya, Berarti itulah kau yang tidak mengakui Yesus dicari. sebagai Tuhan ya. Berarti Yesus siapamu? Yesus itu siapa? Rab sebagai Tuhan yang Rab itu apa artinya? Dia Rab pencipta itu nggak? pemimpin, nggak Yesus pencipta. pencipta langit. Oke, kau Unitarian. Oke, mantap ini ya. Teman-teman perhatikan. Kau jelaskan Gimana? ini sama aku. Kejadian 1:26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa kita. Ya. Manusia itu serupa nggak dengan Tuhan? Serupa. Manusia punya kelamin nggak? Punya. Tuhan punya kelamin? Kalau dari sini ya mungkin punya, kan mungkin. Ya udah, berarti ada Tuhan yang berkelamin. Kau pun nggak jelas. Kau plin plan, kau ini laki-laki kok plin plan kayak gini. Bukan Diputusin plin-plan, pacar makanya kau. Tadi harus kau bilang nggak diterangkan ada dulu. Tuhan Tapi itu kan punya tema kelamin. saya Sekarang kau 9. iya, nggak Kan ada jelas kau. subjek, Tadi kau bilang nggak ada predikat, Tuhan yang punya objek, kelamin. Sekarang kau keterangan. akui Tuhan punya kelamin. Benar Hei, kan? aku tanya dulu. Subjek, predikat, Saya objek, tanya lagi, keterangan. konfirmasi sekali lagi. Jadi Tuhan yang Makanya serupa dengan pastikan manusia itu dulu punya kelamin dong, nggak? biar kita selaras. Saya gini tanya gitu. sekali lagi, Tuhan Subjeknya yang siapa? menciptakan. Kok pakai SPOK pula kau? Tapi Kita juga 9 bodoh. katanya, aku 9,1. Saya tanya sama kau, ketika Tuhan menciptakan manusia segambar dengan Ya. dia, apakah Tuhan yang menciptakan itu mirip manusia? Segambar kan berarti bukan seutuhnya mirip. Siapa Segambar ya bilang? cuman Siapa dua bilang? Kau dimensi tahu arti doang. kata? Kau tahu nggak arti rupa itu? Dari bahasa apa? Kau Tapi nih katanya segambar. ini kutunjukkan, serupa. ini kutunjukkan kau serupa dan segambar. Loh, itu bukan segambar doang, serupa dan segambar. Kau nggak ngerti Oke, kitabmu itu. tunjukkan. Ini kutunjukkan kau, kalau Tuhan kau itu adalah manusia sejak semula. Ini makanya belajar sama Bunda Gembala. Tahu kau wawasan ini. Nih. Nah, itu ku bilang. Itu pentingnya kalian baca kitab kalian. Ya. Mana. Diam dulu Hurry up. kau, sabar kau, nggak hariap-hariap. Kalau Oh, sudah saya- tempeleng kau nanti. Aku Kalau yang sudah saya tunjukin buru-buru. data, kau pula hariap-hariap. Aku nggak ada hariap-hariap sama kau. Buru. Pula hariap-hariap. Diam Masuk kau, bisa aku ya? guru kau. Aku guru kau. Oke, siap Nah, guru. 86 guru. Depanku nggak usah sosok baik kalian. Kalian tuh ketahuan siapa nanti di belakang layar nanti. Ini datanya Kawan. A1 enggak? Oh, A1 lah kitab kau. Satu ya, siap. Iyalah. Ya, nih, kita lihat ini. Ntar kau ya. Kita bahas segambar dulu ya. Berapa detik lagi? Diam kau. Kau ini kalau nggak sabar kau turun lah. Jijik kali nih sama Aku orang betul- Kristen ini yang tapi aku guru. yang nunjukin. Ya kau diam. Nggak ada guru. Oke, Nggak ada oke. guru itu disodok-sodok sama muridnya. Kau sodok Tuhan dalam lubang hidungmu itu, Dek. Ya. Ya, aku tunjukkan kau ayatnya dulu. Gimana? Set itu Gimana, di gimana? dalam kitab kau segambar dengan Adam. Apa maksudnya itu? Ya. Tunjukkan kau ayatnya. Ya, tunjukkan. Segambar. Kita lihat segambar. Ya.
Kau jelaskan dulu arti segambar, baru kutunjukkan sama kau kalau kau nipu atau enggak. Tapi guru Kau masa tunjukkan dulu. muridnya menjelaskan? Kau jijik kali, aku kupikir kau mampu membantah Tuhan kau Mokondo. Udah diam kau, banyak cerita kau. Aku mau nunjukin sama kalian, Tuhan kalian itu Tuhan berkelamin sejak semula. Diam kau, nggak usah kau banyak cerita, banyak ketawa nih. Kutunjukkan sama kalian kitab ayat di dalam kitab kalian. Kalian nih. Nah, pertama dalam kitab Kejadian pasal 127 ya. Dan mari kita lihat teman-teman. Ada lagi dalam kitab Kejadian pasal 9 nomor 6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Theos membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Aduh, dibatasi aku. Iqbal, ini dibatasi dek. Bang Teku, moderator nggak? Bang? Bang, moderator nggak? Bang? Nggak ada suara Bang Teku. Cek. Moderator Aku turun dulu. Aku naik lagi ya, ganti akun bang. Iya. Sabar ya bang, kita tunggu Nirifa dulu, ganti akun. Oh iyalah, sabar kali nih, kan guru beliau. Saya harus menunggu guruku. Sinpego. Iya. Ya, musik dulu kan, biar nggak goyang kali. Jangan, kita live di YouTube nih nanti. Hai kak, Nah, izin copyright. jauhin ya kak. Nih, Sabar aja, nggak lama ini, Nirifa. cobain hand and software, bebas dari kebebasan dan perlindungan berhari-hari. Mas Mana Uni? Belum datang. Belum. Oke. Malam bentar. Tahu dari Pak. Bentar, ganti akun, kena pembatasan ya. Pembatasan ganti akun. Ya lagi ganti akun ya. Yang mana nih? Baru yang naik udah dibatasi. Mesiak ini bukan Nirifa pegang ini kayaknya. Admin. Loh, kenapa turun dia? Kok turunin bal? Nembak gitu. Ya dia lagi diskusi sama Nirifa tadi. Sambil nembak itu. Oh ini. Halo, aduh, Iya. habis akun aku ya ampun. Terus aku nyari akun mana lagi yang masih aktif? Mana dia? Nah, Ini ditunjukkan dah. kau ya. Kau buka Kejadian pasal kelima nomor 3. Kejadian pasal kelima nomor 3 nih. Kita buktikan kalau Tuhan kau sudah berkelamin sejak semula ya. Ya berarti dibilang Mokondonya ya, modal itu Iya, doang. kita belum sampai ke Mukondo nanti. Oh, berarti Kau kan mau membuktikan. dulu. Nggak usah kau banyak cerita dulu. Aku nunjukin sama kau. Kau ini apa ya? Kayak nggak ngerti apa-apa, tapi sok-sok pula gitu loh. Diam dulu, biar aku tunjukin. Aku mau membuktikan Iya. ada Tuhan. Udah diam dulu ya. Nggak bagus. Setelah Adam hidup 130 Diam dulu tahun. mulut kau. Diam dulu. Bisa nggak disuruh diam? Aku cuma mau nunjukin. Ya, Kejadian pasal kelima nomor 3. Aku belum ini nih, bentar. Nih ya. Nih. Kita bahas ini teman-teman ya. Mereka ini mau membodoh-bodohi kita. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Mana dia?
Mana dia? Kabur. Menurut rupa dan gambarnya. Kata gambarnya di sini sama-sama menggunakan kata selem, image, kemiripan gambar, mirip bayangan, mirip ya, sama persis dalam kitab Kejadian pasal 1 nomor 26 ini. Ya. Sama persis di kitab kalian ini. Maka manusia itu sama persis dengan Tuhan kalian. Nah, artinya kalian yang tadinya mengaku Tuhan bersunat tiba-tiba mengingkari Tuhan bersunat karena takut ketahuan mau kondo. Ya, sudah tidak bisa terbantahkan kalau Tuhan kalian itu punya kelamin. Ya, itu satu. Nah, mari kita lanjut. Kalian bantah dulu ini. Tuhan kalian itu mau kondo atau enggak? Itu aja. Saya ingin menunjukkan bahwa Tuhan kalian mau kondo. Kenapa saya bawa dalil ini? Karena saya membantah tuduhan kalian terhadap Nabi saya yang dikatakan kondo, yang bahkan kaya raya, memberikan mahar kepada Sayyidah Khadijah. Itu bahkan gak ada apa-apanya Tuhan kalian yang ngambil keledai orang. Untuk naik keledai aja ngambil punya orang. Ya, nah silakan dibantah dulu. Halo, ini Kristen ini nih. Ya, apa yang mau kau bawa Al-Quran itu tidak membantah Tuhan mau kondo loh. Tema kita Tuhan mau kondo. Iya, kakak bisa jelaskan ini enggak ayat Apa? ini ya? Ayat apa? Yang ini, iya, yang ini. Baca Ini aja gimana? kakak. Tema mau kondo ini bisa bantah nggak? Udah pasti Tuhan saya tidak mau kondo. Jadi kalau Oke, arti mau kondo apa? Muhammad Arti mau benar, kondo iya, apa? kondo Ya, arti mau kondo benar. apa? Arti Ya, mau kondo gitu ya. apa? Arti mau kondo apa? Aduh, dibatasi lagi, Bang. Muhammad dapat Arti mau kondo harta apa? dari mana coba? Arti mau kondo apa? Enggak, sama Muhammad, kayak Nabi Musa saya yang tanya diperintahkan sama Tuhan kakak, kau. Muhammad- Nabiku waktu masih muda Muhammad bekerja. dapat dari mana? Nabiku juga sama seperti Tuhan kau yang ngambil rampasan perang. Apa bedanya? Nabiku sama Uni, seperti Tuhan Uni. kau. Kita close dulu ya. Tiga kali report. Yaudah, close dulu lah. Off dulu kah? Yaudah, off dulu aja. Ya sudah. Ya teman-teman yang ada di bawah nggak bisa nih. Van itu nge-report dari tadi nih, mak aku yang nurunin itu. Itu aku ingat akunku seminggu gara-gara dia itu, kucuk. Gak tau akunnya akun luar kayaknya, makanya tembus tau apa. Benar. Gak ada suaranya lagi di YouTube ini. Lanjut. Ya buat teman-teman dibantu tetap player, di follow dulu ya. Yang belum follow. Kamu sampai jam berapa? Bentar ini mau balik ya. Yaudah lah ya teman-teman ya. Apa yang mereka tuduhkan kepada Nabi kita semua itu hanya berbalik kepada Tuhan mereka. Artinya Tuhannya nggak habis-habis dibuka bajunya. Dibuka secara filosofis hari ini dilanjangi oleh Uni Rifa. Kenapa? Karena ketika mereka tuduh Nabi Muhammad mau kondo, justru hanya mempermalukan Tuhannya yang mau kondo. Ya di follow dulu teman-teman ya. Yang belum follow kita rungkat dulu istirahat. Insya Allah nanti malam kita lanjut lagi ya. Udah kena 2 kali kita Istirahat lah, mau tidur. Ini mau Tadi tidur lah. sebelumnya kena lagi. Nggak apa-apa nih ya. Nanti malam kita lanjut lagi ya. Ini juga mau istirahat, tidur dulu lah. Ya udah istirahat dulu lah. Oke, makasih nih Bang Teguh. Oke. Yuk Ya. semuanya, mantap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Ya, Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.